Setelah mengantar suamiku ke bandara untuk kerja dinas, anakku yang berusia 10 tahun berbisik, "Bu, jangan pulang dulu. Aku dengar ayah merencanakan sesuatu untuk kita." 10 menit kemudian, aku syok karena sebelum cerita dimulai, mari kalian semua silakan like dan komen di channel Sarah Amel, supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru lainnya. Siap mendengarkan sampai habis? Yuk, kita mulai ceritanya. Seharusnya, hari ini berjalan seperti hari-hari biasa dalam kehidupanku yang nyaris sempurna. Namaku Niskala Senja. Di mata teman-teman sosialitaku, aku adalah definisi wanita beruntung. Aku pewaris tunggal sebuah perusahaan besar peninggalan almarhum ayahku, hidup serba berkecukupan, dan memiliki kebebasan untuk memilih menjadi ibu rumah tangga penuh waktu. Tapi piala kebanggaan terbesarku bukanlah harta, melainkan keluarga kecilku. Aku memiliki seorang putra berusia 10 tahun yang sangat cerdas bernama Anggu, dan seorang suami yang tampak begitu mencintai kami, Rizky. Pagi itu, udara di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta terasa cukup sejuk. Aku dan Anggu baru saja mengantar Rizky sampai ke gerbang keberangkatan. Suamiku itu mengenakan setelan jas rapi berwarna biru dongker, bersiap untuk perjalanan dinas ke Surabaya selama 3 hari ke depan. "Hati-hati ya, Mas. Kalau sudah sampai hotel, langsung kabari," kataku sambil merapikan kerah jasnya. Rizky tersenyum hangat, senyum yang selama 10 tahun ini selalu berhasil membuatku merasa aman. Ia mengecup keningku sekilas, lalu beralih mengusap puncak kepala Anggu. "Ayah pergi dulu ya, jagoan. Jaga ibu baik-baik di rumah. Jangan nakal sama Bei Sumiati dan Pak Toto," pesan Rizky dengan nada kebapakan yang lembut. Anggu hanya mengangguk pelan. Tidak ada senyum di wajahnya pagi itu, tapi aku mengira ia hanya mengantuk karena harus bangun terlalu pagi. "Aku berangkat ya, sayang," pamit Rizky sekali lagi sebelum membalikkan badan, menarik koper kecilnya, dan menghilang di balik pintu kaca otomatis area pemeriksaan keamanan. Aku menarik napas panjang, merasa damai. "Ayo, Nak, kita pulang." "Kamu mau mampir beli es krim dulu sebelum pulang ke rumah?" tanyaku sambil menggandeng tangan Anggu. Kami berbalik dan berjalan menyusuri lorong bandara menuju eskalator yang akan membawa kami turun ke area parkir basement. Sepanjang perjalanan turun, Anggu sama sekali tidak bersuara. Tangannya yang berada dalam genggamanku terasa dingin, dan ia mencengkeram jari-jariku semakin kuat seiring langkah kami mendekati area parkir. Suasana di basement lumayan sepi dan bergema. Bau khas asap knalpot dan udara lembab langsung menyapa hidung kami. Dari kejauhan, aku bisa melihat mobil Alphard hitam milik keluarga kami terparkir rapi. Pak Toto, sopir setia yang sudah bekerja untuk keluargaku sejak aku masih remaja, tampak berdiri di samping pintu penumpang, bersiap membukakan pintu untuk kami. Namun, tepat 5 meter sebelum kami mencapai mobil, Anggu mendadak berhenti melangkah. Kakinya terpaku di atas lantai beton. "Anggu, kenapa, sayang? Ayo masuk, Pak Toto sudah nunggu," tegurku lembut, mencoba menarik tangannya perlahan. Anggu tidak beranjak. Ia menunduk dalam, bahunya bergetar kecil. Saat aku berlutut untuk mensejajarkan wajahku dengannya, napasku tertahan. Wajah putraku pucat pasi, nyaris tanpa darah. Bulir-bulir keringat dingin membasahi keningnya. Matanya yang bulat menatapku dengan ketakutan yang begitu pekat, jenis ketakutan yang tidak seharusnya dimiliki oleh anak berusia 10 tahun. "Bu," panggilnya dengan suara bergetar, nyaris seperti bisikan yang tertiup angin. "Iya, Nah, kamu sakit? Perutmu mual?" Aku mulai panik, menempelkan punggung tanganku ke dahinya. Tidak demam, tapi suhu tubuhnya sedingin es. Anggu menepis tanganku pelan, lalu menarik ujung kemejaku agar aku mendekatkan telingaku ke bibirnya. Matanya melirik awas ke arah mobil, tepatnya ke arah Pak Toto yang masih menunggu dengan senyum ramah di kejauhan. "Bu, jangan pulang. Kita nggak boleh masuk ke mobil itu," bisik Anggu dengan suara serak, napasnya memburu. Aku mengernyitkan dahi, bingung setengah mati. "Maksud kamu apa, sayang? Kita harus pulang. Besok kamu masih harus sekolah." Anggu meremas lenganku erat-erat, kuku-kukunya nyaris menusuk kulitku. Ibu harus percaya sama Anggu. Tadi malam, Anggu nggak bisa tidur. Anggu haus dan mau ambil minum ke dapur. Waktu Anggu lewat ruang kerja ayah, pintunya sedikit terbuka. Jantungku tiba-tiba berdetak satu ketukan lebih cepat. Entah mengapa, insting keibuanku mulai mengirimkan sinyal bahaya, meski otak rasionalku belum bisa mencerna apa-apa. Lalu,
Ayah kan memang sering kerja larut malam. Ayah lagi teleponan sama seseorang. Bu, suara Anggu semakin pelan, air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Suara ayah beda. Ayah nggak kedengaran seperti ayah yang biasa. Ayah bilang, pastikan rem mobilnya diputus total malam ini. Besok pagi mereka akan lewat jalan tol yang menurun. Istri dan anakku tidak boleh selamat sampai rumah. Bagaikan disiram air es di tengah musim dingin, seluruh tubuhku membeku. Darah di pembuluh darahku seolah berhenti mengalir. Aku menatap mata putraku, mencari kebohongan, mencari tanda-tanda bahwa ia hanya sedang menceritakan mimpi buruknya. Tapi tidak ada kebohongan di sana. Hanya ada trauma murni dari seorang anak yang baru saja mendengar ayahnya sendiri merencanakan kematiannya. Otak rasionalku langsung menolak mentah-mentah. Tidak mungkin. Rizky adalah pria yang lembut. Rizky adalah pria yang baru saja mengecup keningku 15 menit yang lalu. Rizky tidak mungkin merencanakan pembunuhan terhadap istri dan darah dagingnya sendiri. Ini pasti salah paham. Anggu pasti salah dengar. Mungkin Rizky sedang menonton film? Atau sedang membahas skenario dengan temannya? Tapi, aku adalah seorang ibu. Dan naluri seorang ibu selalu lebih tajam dari sekadar logika. Aku mengenal Anggu. Anak ini memiliki IQ di atas rata-rata. Ia memiliki ingatan fotografis dan pendengaran yang sangat tajam. Anggu tidak pernah mengarang cerita, apalagi cerita semengerikan ini. Aku perlahan berdiri. Pandanganku beralih ke arah mobil Alphard hitam kami. Pak Toto melambai pelan, memberi isyarat agar kami segera masuk karena mesin mobil sudah menyala. Tiba-tiba, mobil mewah yang selama ini selalu membawa kami dengan nyaman itu terlihat seperti peti mati baja yang siap mengantarkan kami ke liang lahat. Rem mobil diputus total. Jalan tol menurun. Aku menelan ludah. Rute pulang dari bandara ke rumah kami yang terpencil di kawasan perbukitan, memang mengharuskan kami melewati jalan tol dengan turunan curam yang panjang. Jika remblong di kecepatan 100 km per jam di sana, peluang untuk selamat adalah nol besar. Bu, Anggu takut. Isak Anggu pelan, membuyarkan lamunanku. Seketika, mode bertahan hidup di dalam diriku menyala. Aku tidak peduli apakah ucapan Anggu itu 100% benar atau hanya salah dengar. Aku tidak akan pernah mengambil risiko dengan nyawa putraku. Aku harus menjauhkan Anggu dari mobil itu sekarang juga. Aku memaksakan sebuah senyuman ke arah Pak Toto. Dengan langkah lebar, aku berjalan setengah berlari menghampirinya, sementara tangan kiriku menyembunyikan Anggu di belakang tubuhku. Maaf, Pak Toto, kataku dengan suara yang kubuat setenang mungkin. Saya baru ingat, saya ada janji mendadak dengan teman arisan di daerah Jakarta Selatan. Teman saya yang akan jemput ke sini. Pak Toto tampak bingung. Loh, ibu nggak jadi pulang ke rumah? Mau saya antar ke tempat temannya saja, Bu? Tidak usah, Pak. Tolakku cepat, mungkin terlalu cepat. Aku berdeham pelan. Teman saya sudah dekat. Pak Toto pulang duluan saja, ya? BI Sumiati pasti butuh bantuan untuk bersih-bersih rumah. Lagi pula, Bapak kelihatan capek. Langsung istirahat saja di rumah. Oh baik, Bu Niskala. Kalau begitu saya pamit pulang duluan, ya? Hati-hati di jalan, Bu, ucap Pak Toto sambil membungkuk sopan. Ia lalu masuk ke bangku kemudi. Aku mundur beberapa langkah, menarik Anggu mendekat. Kami berdiri dalam diam, mengawasi mobil Alphard itu perlahan bergerak mundur dari tempat parkir, lalu melaju pergi meninggalkan basement bandara. Entah mengapa, melihat lampu belakang mobil itu perlahan menghilang, ada rasa sesak yang luar biasa menghantam dadaku. Pak Toto ada di dalam mobil itu sendirian. Apakah dia akan selamat? Begitu mobil itu benar-benar hilang dari pandangan, pertahananku runtuh. Aku segera berjongkok, memeluk Anggu erat-erat, mencoba meredakan gemetar di tubuhku sendiri. Kita aman sekarang. Ibu di sini, bisikku di telinganya. Aku segera mengeluarkan ponsel dari dalam tas. Layarnya menyala, menampilkan foto wallpaper keluarga kami, aku, Rizky, dan Anggu yang sedang tersenyum lebar di pantai Bali tahun lalu. Tiba-tiba, foto itu terasa sangat menjijikkan. Tanganku gemetar saat menekan tombol daya dan memilih opsi nonaktif. Aku tahu, jika Rizky benar-benar merencanakan ini, ia pasti akan melacak lokasi ponselku untuk memastikan kami sudah berada di dalam mobil atau belum. Ayo, Anggu, kita harus pergi dari area parkir ini, kataku tegas, memasukkan kembali ponsel yang sudah mati ke dalam tas. Aku menarik tangan Anggu, membawanya berlari kecil menuju lift terdekat untuk kembali ke lantai atas.
Tujuanku satu-satunya saat ini adalah mencari tempat yang ramai, tempat di mana kami bisa bersembunyi dengan aman untuk sementara waktu. Kami bergegas menuju sebuah kafe yang cukup padat di sudut terminal, lalu langsung masuk ke area toilet yang berada di bagian belakang kafe tersebut. Aku memilih bilik toilet paling ujung, masuk ke dalamnya, dan mengunci pintu. Kututup penutup kloset dan kusuruh Anggu duduk di atasnya, sementara aku berdiri menyandarkan punggung pada pintu, mengatur napas yang memburu. Suasana di dalam bilik toilet ini terasa pengap dan sempit, berbanding terbalik dengan kehidupan mewahu beberapa jam yang lalu. Mataku menatap kosong ke lantai ubin putih. Kata-kata Anggu terus terngiang di telingaku layaknya kaset rusak. Istri dan anakku tidak boleh selamat sampai rumah. Jika ini benar, hidupku yang normal telah berakhir. Suamiku sendiri menginginkan kematianku. Tapi, kenapa? Apa alasannya? Selama 10 tahun pernikahan, aku tidak pernah mencampuri urusan pekerjaannya. Aku menyerahkan seluruh kendali aset perusahaanku padanya. Aku mencintainya tanpa syarat. Air mata akhirnya lolos dari pelupuk mataku. Aku menggigit bibir bawahku kuat-kuat agar suara isak tangisku tidak terdengar. Ini bukan saatnya untuk hancur. Ini bukan saatnya untuk menjadi Niskala Senja, si wanita naif yang manja. Seseorang di luar sana, orang yang tidur di ranjang yang sama denganku selama sedekade terakhir, sedang mencoba membunuhku dan anakku. Aku menatap Anggu yang masih gemetar sambil memeluk kedua lututnya. Tatapan matanya yang kosong menyulut sebuah api kecil di dalam dadaku. Rasa sedih perlahan mulai menguap, digantikan oleh sesuatu yang jauh lebih gelap, sesuatu yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Untuk saat ini, kami harus bersembunyi. Kami harus menunggu di dalam bilik sempit ini sambil mencoba merangkai pecahan teka-teki gila ini. Aku melihat jam tanganku. Pukul 8.15 pagi. Waktu terus berjalan, dan aku tahu, cepat atau lambat, sesuatu yang mengerikan akan segera terjadi. 30 menit berlalu di dalam bilik toilet yang sempit itu. 30 menit yang terasa seperti simulasi neraka. Udara pengap bercampur aroma pengharum ruangan beraroma lemon murahan membuat perutku mual. Anggu masih duduk di atas penutup kloset, menyandarkan kepalanya ke dinding dengan mata terpejam rapat. Tangannya memeluk lutut. Sesekali bahunya bergetar menahan isak tangis yang tak bersuara. Aku melirik jam tanganku lagi. Pukul 9.15. Otakku berputar cepat, mencoba mencari celah logika dari semua kegilaan ini. Jika benar Rizky menyabotase mobil kami, jam berapa insiden itu seharusnya terjadi? Jarak dari bandara ke rumah kami memakan waktu sekitar 1,5 jam. Rute itu melewati jalan tol dengan kontur menurun yang tajam. Jika Pak Toto melaju dengan kecepatan normal, saat ini dia pasti sudah berada di area rawan tersebut. Aku tidak bisa hanya berdiam diri di sini. Ketidaktahuan ini perlahan menggerogoti kewarasanku. Aku butuh informasi. Aku harus tahu apakah ucapan Anggu benar, atau apakah Pak Toto sudah sampai di rumah dengan selamat dan sekarang sedang membersihkan garasi seperti biasa. Anggu, panggilku sepelan mungkin. Aku berlutut di depannya, menangkup wajah mungilnya yang sedingin es. Kita harus keluar dari toilet ini. Udara di sini terlalu pengap, nanti kamu sesak napas. Kita duduk di bangku kafe di luar. Ya? Ibu janji kita cari meja yang paling pojok dan tertutup. Anggu membuka matanya perlahan. Ia ragu-ragu, tapi akhirnya mengangguk kecil. Aku menggenggam tangannya erat, membuka slot pintu bilik, dan kami melangkah keluar. Cahaya lampu kafe yang benderang sempat membuat mataku silau. Kami berjalan menunduk, melewati beberapa pengunjung yang sedang asyik mengobrol sambil menikmati kopi pagi mereka. Ironis sekali, di saat duniaku sedang hancur lebur, dunia orang lain tetap berputar dengan normal. Aku memilih meja di sudut ruangan, terhalang oleh pilar beton besar dan tanaman hias artifisial. Tempat ini cukup tersembunyi dari pandangan orang-orang yang lalu lalang di luar kafe. Setelah mendudukkan Anggu, aku berjalan ke meja kasir, memesan 2 botol air mineral dan sepotong roti, sekadar agar kami tidak diusir oleh pelayan. Saat aku sedang menunggu uang kembalian, pandanganku tanpa sengaja tertuju pada layar televisi layar datar yang terpasang di dinding atas kasir. Saluran berita nasional sedang menyiarkan siaran langsung. Tulisan besar berwarna merah melintas di bagian bawah layar, breaking news, kecelakaan maut di tol arah puncak, diduga remblong. Jantungku seakan berhenti berdetak. Uang kembalian yang disodorkan oleh kasir terlepas dari tanganku, berjatuhan ke lantai. Ibu nggak apa-apa? Tegur kasir itu bingung. Aku tidak memedulikannya. Mataku terpaku pada layar televisi.
Kamera wartawan menyorot sebuah bangkai mobil hitam yang ringsek parah di dasar jurang dangkal pinggir jalan tol. Atap mobil itu penyok ke dalam, kacanya hancur berkeping-keping, dan bagian depannya tak lagi berbentuk akibat menghantam pembatas jalan beton sebelum akhirnya terjun bebas. Itu sebuah Toyota Alphard hitam. Kamera kemudian memperbesar gambar plat nomor mobil yang terlepas dan tergeletak di atas rerumputan. B174. Duniaku runtuh detik itu juga. Itu plat nomor mobilku. Itu mobil yang seharusnya kutumpangi bersama Anggu kurang dari 1 jam yang lalu. Suara reporter berita terdengar samar-samar menembus dengung keras di telingaku. Kecelakaan tunggal ini terjadi sekitar 15 menit yang lalu. Mobil melaju kencang dari arah Jakarta menuju kawasan perbukitan. Diduga kuat kendaraan mengalami gagal fungsi rem di jalan menurun. Berdasarkan informasi sementara dari pihak kepolisian di tempat kejadian perkara, pengemudi mobil dilaporkan meninggal dunia di tempat akibat benturan keras. Proses evakuasi jenazah sedang berlangsung. Pak Toto. Ya Tuhan, Pak Toto meninggal. Lututku seketika lemas. Aku harus berpegangan pada tepi meja kasir agar tidak ambruk ke lantai. Perutku melilit hebat. Rasanya aku ingin memuntahkan seluruh isi lambungku. Ucapan Anggu bukan mimpi buruk. Itu adalah kenyataan yang dirancang dengan sangat rapi dan kejam. Rizky, pria yang tidur di sampingku selama 10 tahun, pria yang baru saja mengecup keningku dan mengusap kepala putra kami, benar-benar mengirimkan malaikat maut untuk kami pagi ini. Air mata akhirnya pecah. Aku menutup mulutku dengan kedua tangan, menahan jeritan histeris yang meronta ingin keluar dari tenggorokanku. Pak Toto, pria tua yang ramah, yang sering membelikan Anggu permen diam-diam, tewas menggantikanku. Seharusnya aku dan Anggu yang berada di kursi belakang yang kini telah hancur rata dengan tanah itu. Aku harus kembali ke meja. Aku harus memeluk Anggu. Kami harus segera mencari cara untuk pergi dari kota ini, dari negara ini, dari Rizky. Namun, saat aku membalikkan badan dengan langkah gontai, tubuhku menabrak dada bidang seseorang. Maaf, gumamku serak, menunduk dan berusaha melangkah menyamping. Namun, orang itu ikut bergeser, menghalangi jalanku. Aku mendongak dengan panik. Di hadapanku berdiri seorang pria jangkung dengan bau tegap. Ia mengenakan jaket taktis berwarna hitam dan topi bisbol yang ditarik rendah menutupi sebagian wajahnya. Garis rahangnya tegas, dan matanya menatapku dengan intensitas yang membuat darahku berdesir ngeri. Niskala senja, ucap pria itu pelan. Suaranya berat dan nyaris berbisik, namun terdengar sangat jelas di telingaku. Mataku membelalak. Mode panikku langsung mengambil alih. Bagaimana dia tahu namaku? Apakah dia anak buah Rizky yang dikirim untuk memastikan kematianku? Apakah mereka melacak lokasiku? Aku mundur selangkah, berniat berteriak meminta tolong. Tapi pria itu bergerak lebih cepat. Tangan besarnya mencengkeram lengan atasku dengan kekuatan yang terukur, tidak menyakiti, tapi mengunci pergerakanku sepenuhnya. Jangan berteriak, dan jangan mencoba lari, desis pria itu, matanya menyapu sekeliling kafe dengan waspada. Jika Anda ingin anak Anda tetap hidup, ikut saya sekarang. Orang-orang suami Anda sedang menyisir area kedatangan bandara. Mereka akan sampai ke terminal ini dalam hitungan menit. Siapa kamu? Lepaskan aku, bisikku gemetar, berusaha meronta. Nama saya Julius, potongnya cepat. Dan saya adalah satu-satunya alasan Anda dan Anggu tidak akan berakhir di kantong mayat hari ini. Saya tidak punya waktu untuk menjelaskan. Ambil anak Anda, kita pergi sekarang. Ada sesuatu dalam nada suaranya yang membuatku berhenti meronta. Bukan ancaman, melainkan urgensi dan ketegasan mutlak. Lagi pula, jika dia memang pembunuh bayaran Rizky, dia bisa saja menusukku diam-diam di keramaian ini atau langsung menyeret kami. Tapi dia memperingatkanku. Dengan sisa tenaga yang kumiliki, aku berjalan setengah berlari kembali ke meja sudut. Anggu menatapku dengan mata membulat ketakutan saat melihat Julius menjulang di belakangku. Aku segera menarik tangan Anggu, menggendong tas tanganku, dan mengikuti langkah lebar Julius keluar dari kafe. Kami tidak kembali ke area basement utama, melainkan diarahkan Julius ke lorong sempit menuju area bongkar muat logistik bandara yang sepi. Di sana, sebuah SUV hitam dengan kaca gelap sudah menanti dengan mesin menyala. Julius membuka pintu penumpang belakang. Masuk. Berbaring di lantai mobil, jangan biarkan kepala kalian terlihat dari jendela, perintahnya. Aku mendorong Anggu masuk lebih dulu, lalu menyusul di belakangnya. Kami meringkuk di ruang kaki penumpang yang sempit.
Julius menutup pintu, bergegas ke kursi kemudi, dan langsung menginjak pedal gas. SUV itu melesat keluar dari area bandara, membaur dengan lalu lintas jalan tol arah Jakarta. Di dalam mobil yang melaju kencang, aku memeluk Anggu erat. Suasana hening yang mencekam hanya diisi oleh suara deru mesin mobil. Aku memberanikan diri untuk mengintip ke arah kursi kemudi. Kamu membawa kami kemana? Tanyaku dengan suara bergetar. Apakah kamu polisi? Julius menatapku dari kaca spion tengah. Tatapannya dingin, tanpa emosi. Saya bukan polisi, Bu Niskala. Polisi tidak bisa menyelamatkan Anda dari suami Anda. Saya hanya pengawal bayangan. Pengawal? Siapa yang menyewamu? Bagaimana kamu tahu tentang rencananya? Berondongku, kepanikan dan kebingungan kembali menguasai pikiranku. Julius tidak langsung menjawab. Ia meraih sebuah komputer tablet dari kursi penumpang di sebelahnya, lalu melemparkannya ke belakang hingga jatuh tepat di pangkuanku. Lihat sendiri. Anda pikir mobil yang terjatuh itu adalah satu-satunya rencana suami Anda hari ini? Balas Julius datar. Tanganku gemetar saat meraih tablet tersebut. Layarnya menyala, menampilkan rekaman video real-time dari sebuah drone yang terbang di udara. Kualitas videonya sangat jernih. Butuh beberapa detik bagiku untuk menyadari apa yang sedang kulihat. Itu adalah rumahku. Rumah mewah berlantai 2 dengan halaman luas yang terletak di kawasan perbukitan yang terisolasi. Napas Anggu tercekat di sampingku. Di layar itu, rumah kami tidak terlihat seperti rumah lagi, melainkan zona perang. 3 buah mobil van hitam tak berplat terparkir sembarangan di halaman depan. Pintu utama rumah hancur didobrak. Setidaknya ada 8 pria berpakaian serba hitam dan bersenjata laras panjang menyebar di area taman dan garasi. Namun yang membuat darahku benar-benar membeku adalah pemandangan di area teras belakang. Kamera drone itu memperbesar gambar. B.I. Sumiati, asisten rumah tangga yang sudah kuanggap seperti ibuku sendiri, terlihat berlutut di lantai dengan tangan terikat ke belakang. Wajahnya babak belur, dan seorang pria bertopeng menodongkan senjata tepat ke kepalanya. Di sebelahnya, beberapa pria lain sedang mengeluarkan kotak-kotak brankas, dokumen, dan berbagai barang berharga dari dalam rumah kami. Mereka membersihkan semuanya. Suara Julius memecah keheningan yang mencekik tenggorokanku. Itu bukan perampokan biasa, Bu. Mereka datang untuk menghapus seluruh jejak keluarga Anda. Begitu polisi mengkonfirmasi kematian Anda di jurang, rumah itu akan dibakar rata dengan tanah. Tidak akan ada yang tersisa. Tablet di tanganku merosot jatuh ke karpet mobil. Aku menutup wajahku dengan kedua tangan, menangis tanpa suara. Realitas ini terlalu berat. Terlalu brutal untuk kuterima dalam satu hari. Rumahku dirampas. Hartaku dijarah. Orang-orang kepercayaanku disiksa dan dibunuh. Dan semua itu didalangi oleh pria yang kupercaya memegang separuh jiwaku. Jika kita tidak ke rumah, gumamku di sela isak tangis, menatap Julius melalui kaca spion. Lalu kita mau kemana? Kita menghilang, Bu Niskala, jawab Julius dingin, memutar kemudi untuk berbelok ke jalan keluar tol yang sunyi. Mulai detik ini, Niskala Senja dan putranya resmi mati. Dan orang mati harus tahu cara bersembunyi di dalam bayang-bayang. Perjalanan bersembunyi di lantai SUV hitam itu terasa seperti mimpi buruk panjang yang tak kunjung usai. Mesin mobil terus menderu, membelah hiruk-pikuk jalanan ibu kota, membawa kami menjauh dari sisa-sisa kehidupan normal yang perlahan hangus terbakar. Anggu akhirnya tertidur dalam dekapanku, napasnya masih sesekali tersendat oleh sisa isak tangis. Aku membelai rambutnya yang lepek karena keringat dingin. Hancur rasanya hatiku. Di usianya yang baru 10 tahun, ia dipaksa mencicipi kekejaman dunia dari tangan ayahnya sendiri. Kita sudah sampai. Anda bisa bangun sekarang, Bu Niskala. Suara berat Julius memecah keheningan. Aku perlahan mengangkat kepala, mengintip dari balik kaca jendela yang gelap. Kami tidak berada di sebuah pangkalan rahasia yang mewah atau rumah terpencil di pinggir kota. Julius justru membawa kami ke sebuah area apartemen tua yang kumuh dan padat penduduk di kawasan Jakarta Utara. Bangunannya kusam, catnya mengelupas, dan jemuran pakaian menggantung sembarangan di setiap balkon. Kita sembunyi di sini? Tanyaku ragu, sambil perlahan membangunkan Anggu. Tempat terbaik untuk menyembunyikan selembar daun adalah di tengah hutan. Di tempat kumuh dan padat seperti ini, tidak akan ada mafia berdasi yang sudi mencari Anda, jawab Julius pragmatis. Ia mematikan mesin mobil dan menoleh ke belakang. Kenakan jaket dan topi saya. Tundukkan wajah kalian saat berjalan menyusuri lorong.
Jangan melakukan kontak mata dengan siapapun. Aku mengangguk patuh. Dengan cepat kupakaikan jaketku pada Anggu, sementara aku mengenakan topi bisbol milik Julius. Kami turun dari mobil dan bergegas mengikuti pria bertubuh tegap itu. Kami menaiki tangga beton yang bau pesing hingga tiba di lantai 4. Julius berhenti di depan pintu nomor 402, mengetuknya dengan pola tertentu, 2 kali cepat, jeda, lalu 1 ketukan keras. Terdengar bunyi gerendel besi yang dibuka berlapis-lapis. Pintu berdiri terbuka, menampilkan seorang wanita berambut pendek sebahu. Wajahnya tegas tanpa riasan, dan ia mengenakan kemeja putih yang lengannya digulung hingga siku. Di pinggangnya, aku bisa melihat sarung pistol hitam yang terpasang rapi. Masuk, cepat, perintah wanita itu, melongo ke lorong sejenak sebelum menutup kembali pintu dan menguncinya rapat-rapat. Aku tertegun melihat isi apartemen tersebut. Berbeda drastis dengan tampilan luarnya yang kumuh, bagian dalam ruangan ini disulap menjadi sebuah pusat komando mini. Ada beberapa layar monitor besar menyala di meja ruang tamu, menampilkan peta digital, aliran data, dan rekaman kamera pengawas dari berbagai titik. Duduklah. Pasti perjalanan yang sangat melelahkan buat kalian berdua, ucap wanita itu, menunjuk ke arah sofa usang di tengah ruangan. Ia kemudian menyodorkan sebotol air mineral dingin kepadaku. Saya Pratiwi. Aku menerima botol itu dengan tangan gemetar, membukanya, dan memberikannya pada Anggu agar ia minum lebih dulu. Kamu polisi? Tanyaku, menatap lencana kepolisian yang tergeletak sembarangan di atas meja kerjanya. Pratiwi tersenyum tipis, jenis senyuman sinis yang menyimpan banyak rahasia. Bisa dibilang begitu. Saya bertugas di unit forensik dan investigasi khusus. Dan saat ini, saya adalah petugas yang bertanggung jawab atas laporan kecelakaan Anda. Ia meraih remote televisi dan menyalakan layar besar di dinding. Berita Siang sedang menyiarkan siaran langsung dari rumah sakit kepolisian. Seorang reporter berdiri di depan ruang jenazah. Pihak kepolisian baru saja memberikan pernyataan resmi terkait kecelakaan maut di jalur tol pagi ini. Korban tewas dikonfirmasi berjumlah 3 orang, yakni sopir pribadi, beserta istri dan anak dari seorang pengusaha terkemuka, Rizky Munir. Mobil dilaporkan meledak tak lama setelah menghantam dasar jurang, membuat proses identifikasi visual sulit dilakukan. Namun, pihak kepolisian telah mencocokkan data medis, dan keluarga korban sedang dalam perjalanan. Aku menahan napas. Meledak? Anggu bilang Rizky hanya memutus remnya. Jika mobil itu meledak, jenazahnya. Mobil itu tidak meledak karena benturan, bunyi skala, potong Pratiwi dengan nada datar. Saya yang memerintahkan tim saya untuk meledakkannya setelah memastikan Pak Toto benar-benar sudah meninggal. Ledakan itu perlu untuk menghancurkan sisa-sisa bukti fisik. Mataku terbelalak ngeri. Kamu meledakkannya? Kenapa? Jika mobil itu hancur terbakar, bagaimana kalian menjelaskan mayat di dalamnya? Rizky pasti akan meminta bukti bahwa itu benar-benar aku dan Anggu. Pratiwi menyilangkan tangan di depan dada. Rizky tidak bodoh. Dia pasti punya orang dalam di kepolisian untuk memeriksa laporan forensik. Karena itulah, saya sudah menyisipkan data rekam gigi palsu dan beberapa sisa tulang dari kamar mayat anonim ke dalam kantong jenazah kalian. Saat orang bayaran Rizky mengecek basis data forensik malam ini, mereka akan melihat bukti ilmiah bahwa DNA dan struktur gigi jenazah yang hangus itu adalah milik Anda dan putra Anda. Otakku butuh beberapa detik untuk memproses informasi sinting ini. Kamu memalsukan kematian kami. Polisi memalsukan laporan forensik untuk melindungi warga sipil? Atas dasar apa? Kenapa kalian melakukan sejauh ini untukku? Bukan kepolisian yang melindungi Anda, Bu Niskala. Institusi kami sudah disusupi orang-orang suami Anda. Saya melakukan ini secara diam-diam, jawab Pratiwi tegas. Ia menatap Julius sejenak sebelum kembali menatapku. Saya berutang budi pada seseorang di masa lalu. Seseorang yang sangat peduli pada keselamatan Anda. Dan orang itu juga tahu bahwa suami Anda hanyalah parasit yang bekerja untuk monster yang jauh lebih besar. Sebelum aku sempat menanyakan siapa, seseorang, yang ia maksud, suara ketikan keyboard yang sangat cepat mengalihkan perhatianku. Di sudut ruangan yang agak gelap, duduk seorang perempuan muda berpakaian serba hitam, memakai headphone besar, dan mengunyah permen karet. Hei, sapa perempuan itu tanpa menoleh dari layarnya. Rambutnya diikat asal-asalan. Panggil saja aku Yona. Dan ya, aku yang meretas CCTV di jalan tol dan drone di rumahmu tadi.
Yona memutar kursinya menghadapku. Ini bagian yang sulit, Bu Bos. Suamimu, si Rizky keparat itu, bukan cuma tukang selingkuh biasa. Dia sedang mencuci uang dari perusahaanmu dan memindahkannya ke rekening cangkang di luar negeri. Kalau kita mau menghancurkannya, kita butuh bukti. Bukti itu ada di dalam peladen, server, pribadinya. Aku menelan ludah, berusaha mencerna semua kosakata asing itu. Lalu, apa yang kamu butuhkan dariku? Akses, jawab Yona cepat. Ia mengetukkan kuku-kukunya di atas meja. Aku bisa menembus dinding keamanan level 1 miliknya, tapi brankas digital utamanya menggunakan enkripsi manual. Biasanya, para bajingan egois seperti suamimu menggunakan kata sandi dari hal-hal yang mereka anggap sebagai piala atau memori sentimental yang menipu. Sesuatu yang hanya diketahui oleh orang terdekatnya. Yona menyodorkan sebuah tablet ke arahku. Aku butuh kebiasaan suamimu. Tanggal penting, tempat kencan pertama kalian, nama hewan peliharaan masa kecilnya, atau kode kombinasi koper yang selalu ia pakai saat dinas keluar kota. Apapun. Berikan aku semua data itu, dan aku akan membongkar seluruh kebohongan hidupnya. Aku menatap layar tablet yang kosong itu. Jari-jariku bergetar pelan. Mengingat kembali memori-memori manis pernikahanku di saat aku tahu semua itu hanyalah bagian dari konspirasi pembunuhan, membuat perutku mual. Rizky, pria itu selalu sangat tertutup soal pekerjaannya. Namun ia selalu memintaku menyiapkan koper dinasnya. Ia selalu menggunakan gembok koper dengan kombinasi angka yang sama. Dia selalu memakai angka 1407, bisikku lirih. Yona mengerutkan dahi sambil mengetikkan angka tersebut di komputernya. 14 Juli, tanggal pernikahan kalian? Aku menggeleng pelan, rasa perih menjalar di dadaku. Bukan, itu tanggal pertama kali aku memperkenalkannya pada dewan direksi perusahaan ayahku. Hari di mana ia resmi masuk ke jajaran manajemen keluarga kami. Yona berhenti mengetik sejenak, lalu mendengus sinis. Bajingan gila. Dia menggunakan hari di mana dia berhasil menyusup ke perusahaanmu sebagai kata sandi pialanya. Oke, mari kita coba kombinasi ini dengan beberapa algoritma. Ruangan kembali hening, hanya diisi oleh suara klik mouse dan ketikan Yona yang beringas. Aku duduk memeluk Anggu yang masih tertidur pulas. Julius berjaga di dekat jendela, mengintip dari celah tirai. Sementara Pratiwi sibuk menelepon seseorang dengan suara berbisik. Ini adalah kenyataan baruku. Terjebak di apartemen kumuh bersama seorang pengawal bayangan, polisi korup yang membelot, dan seorang peretas. Aku, Niskala Senja, wanita sosialita yang tadinya hanya pusing memikirkan menu makan malam, kini harus membongkar kejahatan suamiku sendiri. Bingo! Seru Yona tiba-tiba, membuat Anggu sedikit tersentak dalam dekapanku. Yona tersenyum lebar menatap monitornya. Aku berhasil masuk. Enkripsinya jebol. Kau benar, Niskala. 1407 adalah kunci dasarnya. Aku meletakkan tubuh Anggu perlahan di atas sofa, lalu berjalan mendekati meja Yona. Napasku terasa berat saat melihat deretan angka, dokumen, dan foto-foto bermunculan di layar monitor. Tunjukkan padaku, Yona, desisku dengan suara bergetar. Tunjukkan padaku siapa suamiku yang sebenarnya. Yona mengeklik sebuah folder berlabel, aset liquid, lalu membuka beberapa subfolder yang disembunyikan dengan rapi. Di sana, kebenaran yang selama ini tertutup rapat dari mataku terpampang dengan telanjang. Dan apa yang kulihat di layar itu, jauh lebih buruk, jauh lebih menyakitkan, dan jauh lebih berbahaya dari sekadar perselingkuhan biasa. Cahaya kebiruan dari layar monitor memantul di wajah Yona, mencetak siluet tegas di ruang tamu apartemen yang temaram. Aku berdiri kaku di belakang kursinya, kedua tanganku mencengkeram sandaran kursi begitu kuat hingga buku-buku jariku memutih. Udara di dalam ruangan terasa menipis. Setiap kali jari Yona mengeklik tetikus, satu lapisan kebohongan dalam hidupku terkelupas. Oke, mari kita mulai dari yang paling klasik. Gumam Yona sambil membuka sebuah folder berisi ratusan foto. Layar seketika dipenuhi oleh wajah suamiku. Namun, ia tidak sendirian. Di dalam foto-foto itu, Rizky tampak sedang memeluk seorang wanita muda yang cantik. Rambut wanita itu panjang bergelombang, senyumnya manja, dan lengannya selalu bergelayut mesra di leher Rizky. Ada foto mereka sedang makan malam mewah di Paris, perjalanan yang Rizky bilang kepadaku sebagai pertemuan dengan investor Eropa. Ada foto mereka berjemur di kapal pesiar pribadi. Namanya Lita.
Ucap Yona datar, jarinya dengan lincah membuka profil data wanita itu. Mantan model majalah dewasa. Sekarang, dia tercatat sebagai pemilik sebuah unit penthouse mewah di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Dan coba tebak siapa yang melunasi penthouse seharga belasan miliar itu tahun lalu? Tepat sekali. Suamimu. Menggunakan aliran dana dari salah satu anak perusahaan properti milik mendiang ayahmu. Aku menatap foto-foto itu lekat-lekat. Anehnya, aku tidak menangis. Jika aku melihat foto-foto ini kemarin pagi, aku mungkin sudah pingsan atau menjerit histeris karena patah hati. Tapi hari ini, setelah aku tahu pria itu mencoba membunuhku dan anak kandungnya sendiri, melihatnya berselingkuh terasa seperti sebuah luka gores kecil di atas tubuh yang sudah hancur lebur. Selingkuhan, bisikku pelan. Jadi ini motifnya? Dia ingin menyingkirkanku agar bisa hidup bebas dengan wanita ini menggunakan uang keluargaku. Pratiwi, yang sejak tadi berdiri bersandar di dinding sambil melipat tangan, mendengus sinis. Terlalu naif kalau Anda berpikir ini cuma soal cinta gelap, Bu Niskala. Pria seperti Rizky tidak akan merisikokan tangannya berlumuran darah hanya demi seorang perempuan. Lita hanyalah bonus. Hiburan. Tujuan utamanya jauh lebih gelap dari itu. Maksudmu? Aku menoleh menatap polisi wanita itu. Yona, buka folder pembukuannya. Tunjukkan aliran dana yang disembunyikan pakai nama PT Cahaya Abadi, perintah Pratiwi. Yona segera menutup foto-foto menjijikan itu dan membuka sebuah dokumen spreadsheet dengan ribuan baris angka. Kepalaku berdenyut melihat nominal yang tertera di sana. Ratusan miliar rupiah. Dana itu bergerak seperti air bah, mengalir dari rekening perusahaan keluargaku, diputar melalui puluhan vendor fiktif, sebelum akhirnya bermuara ke satu rekening luar negeri di Siprus. Ini bukan penggelapan uang biasa, jelas Yona sambil menunjuk layar dengan pulpennya. Ini pencucian uang tingkat tinggi. Skalanya terlalu masif kalau Rizky hanya bekerja sendirian. Dia memompa uang dari perusahaanmu untuk mendanai jaringan ini. Dan PT Cahaya Abadi ini, hanyalah perusahaan cangkang. Milik siapa? Tanyaku, suaraku mulai bergetar karena firasat buruk yang kembali merayap di tengkuk. Julius, yang sejak tadi hanya diam berjaga di dekat jendela, melangkah maju. Milik Eris. Suaranya berat dan dingin, seolah nama itu sendiri adalah sebuah racun. Eris. Aku mengernyitkan dahi, mencoba mengingat-ingat apakah nama itu pernah muncul dalam daftar relasi bisnis keluargaku. Aku tidak pernah mendengar nama itu. Anda tentu tidak pernah mendengarnya, sahut Pratiwi, wajahnya berubah serius. Eris adalah hantu di dunia hitam. Dia bos sindikat mafia yang menguasai jaringan penyelundupan, perjudian ilegal, dan perdagangan senjata di Asia Tenggara. Kepolisian sudah memburunya selama belasan tahun, tapi dia tidak pernah tersentuh hukum karena dia mencuci uang kotornya melalui perusahaan-perusahaan legal. Dan untuk melakukan itu, dia menempatkan anjing-anjing peliharaannya di kursi direksi perusahaan besar. Aku terhuyung mundur. Kaki-kakiku mendadak terasa seperti jeli. Maksud kalian, Rizky? Rizky bukan pengusaha yang kebetulan menjadi jahat, Bu, sambung Julius tanpa ampun. Dia adalah pion yang ditanam oleh Eris sejak awal. 10 tahun yang lalu, saat Rizky melamar kerja di perusahaan ayah Anda, dan saat dia mendekati Anda secara personal, semuanya sudah diatur. Pernikahan Anda selama 1 dekade ini hanyalah bagian dari rencana jangka panjang Eris untuk menjadikan perusahaan keluarga Anda sebagai mesin cuci uang pribadinya. Aku membekap mulutku sendiri. Udara di sekitarku seakan disedot habis. 10 tahun. 10 tahun aku tidur di samping pria itu. Aku melahirkan anaknya. Aku memberinya otoritas penuh atas peninggalan keluargaku karena aku percaya padanya. Dan ternyata, setiap senyuman, setiap ciuman, setiap hadiah ulang tahun yang ia berikan kepadaku, semuanya hanyalah skenario dari sebuah sindikat kriminal. Tapi ada satu masalah besar buat Rizky. Potong Yona, menarik perhatianku kembali ke layar. Selama Anda masih hidup, Anda adalah pemegang saham mayoritas dan ahli waris sah tunggal. Rizky hanya menjabat sebagai direktur pelaksana. Dia tidak punya kuasa hukum untuk menjual, melikuidasi, atau menggabungkan perusahaan Anda dengan perusahaan cangkang milik Eris secara permanen. Kecuali, Yona mengeklik sebuah berkas berformat PDF. Judul filenya adalah, Laporan _pajak_tahunan_final PDF. Layar menampilkan sebuah dokumen hukum yang dipenuhi pasal-pasal panjang. Mataku langsung tertuju pada bagian paling bawah halaman terakhir. Di sana,
Di atas materai bernilai 10.000 rupiah, tertera tanda tanganku yang sangat jelas. Tanda tangan asliku. Tunggu. Aku menunjuk layar dengan jari gemetar. Aku ingat dokumen ini. Bulan lalu, Anggu sedang demam tinggi. Aku sedang sibuk mengompresnya di kamar saat Rizky datang membawa setumpuk map. Dia bilang itu cuma laporan pajak rutin yang butuh tanda tangan persetujuanku sebagai komisaris. Aku menandatanganinya begitu saja tanpa membacanya, karena aku panik mengurus Anggu. Yona memutar kursinya, menatapku dengan tatapan kasihan. Niskala, ini bukan dokumen pajak. Ini adalah surat kuasa ahli waris tunggal dan perjanjian pemindahan hak aset. Apa artinya itu? Bisikku, meski di lubuk hatiku yang terdalam, aku sudah tahu jawabannya. Artinya, Pratiwi mengambil alih penjelasan, suaranya terdengar prihatin. Jika Anda meninggal dunia, seluruh aset atas nama Anda, 100% saham perusahaan ayah Anda, rumah, hingga deposito, akan jatuh sepenuhnya ke tangan suami Anda, Rizky. Bukan kepada anak Anda, melainkan mutlak kepada Rizky. Dokumen ini memberinya kuasa absolut. Aku mundur selangkah hingga punggungku menabrak dinding yang dingin. Tubuhku merosot perlahan hingga aku terduduk di lantai. Jadi, ini alasannya. Rizky sudah mendapatkan tanda tanganku bulan lalu. Aku sendiri yang memberikan kunci kerajaanku padanya. Begitu dokumen itu sah, keberadaanku dan Anggu tak lagi dibutuhkan. Kami berubah dari keluarga menjadi batu sandungan yang harus segera disingkirkan. Oleh karena itu rem mobil Pak Toto diputus. Oleh karena itu rumahku dirampok dan dibersihkan dari saksi mata. Mereka menunggu berita kematianku di jurang itu untuk mengaktifkan dokumen ini. Aku telah menandatangani surat kematianku dan putraku sendiri. Hening yang menyakitkan menguasai ruangan. Sesekali terdengar suara dengkuran halus Anggu yang masih terlelap di sofa. Aku memejamkan mata, membiarkan memori-memori palsu itu berputar di kepalaku untuk terakhir kalinya. Wajah Rizky yang tersenyum di bandara pagi ini, senyum iblis yang tahu persis bahwa istrinya akan segera menjadi arang di dasar jurang. Dulu, aku adalah wanita yang sangat mudah menangis saat menonton drama picisan. Tapi anehnya, saat hidupku sendiri berubah menjadi tragedi paling brutal, air mataku justru kering. Sesuatu di dalam dadaku patah dengan suara gemeretak yang keras, namun patahan itu tidak membuatku lemah. Patahan itu justru meninggalkan sebuah ruang kosong yang dengan cepat diisi oleh amarah yang mendidih, dingin, pekat, dan mematikan. Aku membuka mata. Aku tidak menunduk lagi. Kutumpukan tanganku ke dinding dan berdiri dengan kedua kaki yang kini terasa kokoh. Aku menatap Pratiwi, Yona, dan Julius secara bergantian. Rizky mengira aku sudah mati, kataku pelan, namun suaraku tak lagi bergetar. Ya, karena laporan forensik palsuku, dia dan polisi saat ini sedang mengurus pengambilan abu jenazah kalian, jawab Pratiwi. Berapa lama waktu yang dia butuhkan untuk meresmikan peralihan aset itu ke perusahaan Eris? Tanyaku menatap Yona. Berdasarkan jadwal di kalendernya, dia punya waktu 2 minggu. Dia akan mengumumkan merger perusahaan sekaligus perayaan pertunangannya secara resmi dengan Lita di hadapan publik. Yona menggaruk kepalanya yang tidak gatal, tanpa sedikit segan menyampaikannya. Aku tersenyum tipis. Senyum tanpa kehangatan. Bagus. Biarkan dia berpesta. Julius menatapku tajam dari seberang ruangan. Anda terlihat sangat tenang untuk seseorang yang baru saja kehilangan segalanya, Bu Niskala. Aku belum kehilangan segalanya, Julius. Aku masih punya nyawaku, anakku, dan kini aku tahu siapa musuhku, jawabku dingin. Aku melangkah ke tengah ruangan, menatap ketiga orang di hadapanku dengan saksama. Sekarang giliranku yang bertanya, ujarku tegas, membuang jauh-jauh citra ibu rumah tangga yang rapuh. Kalian punya kemampuan meretas tingkat dewa, kalian punya akses untuk memalsukan laporan forensik kepolisian, dan Julius punya taktik pengamanan sekelas militer. Peralatan di apartemen ini harganya tidak murah. Melawan sindikat sebesar Eris bukan pekerjaan sukarela. Ketiga orang itu saling berpandangan. Tidak ada yang langsung menjawab. Siapa yang membayar kalian? Tuntutku, menaikkan nada suaraku. Siapa dalang di balik semua fasilitas ini yang memutuskan untuk menyelamatkan nyawaku hari ini? Aku berhak tahu dengan siapa aku berutang nyawa. Julius menghela napas panjang, lalu membenarkan letak topi bisbolnya. Ia melangkah mendekati sebuah pintu kayu usang yang berada di lorong gelap apartemen tersebut, pintu yang sejak tadi tertutup rapat.
Bukan masalah uang, Bu Niskala. Kami bekerja karena loyalitas murni, jawab Julius sambil meletakkan tangannya di kenop pintu. Kami bekerja untuk seseorang yang selama ini mengawasi Anda dari bayang-bayang. Seseorang yang menunggu hingga Anda benar-benar terbangun dari ilusi yang diciptakan suami Anda. Julius memutar kenop tersebut. Pintu berderit perlahan. Dan orang itu, lanjut Julius, melangkah mundur untuk memberikan jalan. Sudah menunggu momen ini selama 20 tahun. Dari balik bayang-bayang ruangan yang gelap itu, terdengar suara langkah kaki yang pelan dan tertatih, disusul oleh ketukan ujung tongkat kayu ke lantai beton. Sesosok pria tua melangkah keluar menuju ruang tamu yang benderang. Rambutnya sudah memutih sepenuhnya, wajahnya dipenuhi keriput tajam penderitaan, namun sorot matanya memiliki ketegasan yang sangat kukenali. Aku berhenti bernapas. Mulutku terbuka, namun tak ada satupun suara yang mampu keluar dari tenggorokanku. Jantungku serasa dihantam palu godam. Pria itu menatapku. Matanya yang tajam berkaca-kaca, memantulkan kerinduan dan rasa sakit yang sama besarnya dengan yang kurasakan saat ini. Itu tidak mungkin. Pria ini sudah mati. Aku sendiri yang menaburkan bunga di atas pusara kosongnya 20 tahun yang lalu. Maafkan Bapak karena membiarkanmu menangis sendirian hari ini, Niskala, ucap pria tua itu dengan suara serak yang begitu familiar. Duniaku untuk kedua kalinya di hari yang sama, berhenti berputar. Ayahku, Suratno, berdiri tepat di hadapanku. Hidup. Dan menatapku dengan kasih sayang yang tak pernah mati. Ruang tamu apartemen itu mendadak sunyi senyap, seolah waktu baru saja berhenti berdetak. Aku berdiri membeku, menatap sosok pria tua yang berdiri bertumpu pada tongkat kayunya hanya beberapa langkah di hadapanku. Garis wajahnya jauh lebih tua dari yang kuingat. Rambut hitam legamnya kini telah memutih seluruhnya. Ada bekas luka memanjang di pangkal lehernya yang tak tertutupi kerah kemeja. Namun, sepasang mata teduh itu, mata yang selalu menatapku penuh kehangatan saat aku masih kecil, mata yang sama yang selalu kurindukan setiap kali aku menangis sendirian di malam hari, tidak berubah sedikit pun. Bapak? Bisikku, suaraku terdengar serak dan nyaris putus asa. Aku takut jika aku berkedip, ilusi di depanku ini akan lenyap menjadi asap. Pria tua itu tersenyum getir. Air mata menetes dari sudut matanya, membelah keriput di pipinya. Ia merentangkan satu tangannya yang bebas dari tongkat. Ini Bapak, Nala, gadis kecil Bapak. Hanya dia yang memanggilku dengan sebutan, Nala. Nama panggilan kesayangan yang terkubur bersama peti mati kosong di pemakaman San Diego Hills 20 tahun yang lalu. Kakiku bergerak dengan sendirinya. Aku melangkah gontai, lalu setengah berlari menghambur ke pelukannya. Begitu hidungku mencium aroma khas tembakau dan kayu manis dari kemejanya, begitu aku merasakan dekapan tangannya yang kasar namun kokoh di punggungku, tangisku pecah seketika. Ini bukan mimpi. Ini bukan halusinasi trauma. Ayahku benar-benar nyata. Ia hidup. Ia bernapas. Aku mencengkeram kemejanya, menangis meraung seperti anak kecil. Seluruh beban, teror, dan pengkhianatan yang menghancurkan kewarasanku sejak pagi tadi akhirnya tumpah ruah di pelukan satu-satunya pria yang tak pernah menyakitiku. Bapak kemana saja? 20 tahun, Pak. Bapak biarkan Nala sendirian. Mereka bilang Bapak mati jatuh ke jurang di hutan Kalimantan. Kenapa Bapak nggak pernah pulang? Cecarku di sela isak tangis yang mencekik dada, memukul dadanya pelan. Ayahku mengusap rambutku dengan tangan gemetar. Maafkan Bapak, Nala. Maafkan Bapak. Kalau Bapak pulang waktu itu, nyawamu yang akan jadi bayarannya. Di atas sofa, Anggu yang terbangun karena suara tangisku, duduk mengucek matanya. Ia menatap bingung ke arah kami. Ibu? Kakek Suratno? Cicit Anggu pelan. Ia mengenali wajah itu dari lukisan besar yang terpajang di ruang tamu rumah kami yang kini telah dijarah. Ayah melepaskan pelukannya perlahan. Ia menatap Anggu dengan sorot mata yang tak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Dengan langkah tertatih dibantu tongkatnya, ia mendekati sofa. Anggu, meski bingung, membiarkan pria tua itu mengusap pipinya. Cucu kakek, maafkan kakek baru bisa menemuimu di saat seperti ini. Bisik ayah, suaranya bergetar hebat. Aku menghapus air mataku dengan kasar, berusaha menata kembali kepingan rasio di kepalaku. Aku menoleh menatap Julius, Pratiwi, dan Yona yang sedari tadi hanya dia mengawasi kami dengan tatapan penuh hormat. Kemudian, aku menatap ayahku lagi. Jelaskan padaku, Pak. Semuanya, pintaku tegas.
Apa hubungannya kecelakaan Bapak 20 tahun lalu dengan kecelakaan yang hampir membunuhku dan Anggo hari ini? Dan bagaimana bisa mafia bernama Aris itu? Bagaimana bisa Rizky? Tenggorokanku tercekat saat menyebut nama bajingan itu. Ayah menghela napas panjang, berat, dan penuh penyesalan. Ia duduk di kursi lipat di sebelah meja komputer Yona, memberi isyarat agar aku duduk di sebelahnya. 20 tahun yang lalu, perusahaan logistik kakekmu yang Bapak pimpin mulai berkembang sangat pesat. Ayah memulai ceritanya, matanya menerawang menembus dinding apartemen, mengulangi masa lalu yang kelam. Saat itulah Aris datang. Waktu itu dia belum sebesar sekarang, tapi dia sudah memiliki jaringan bisnis kotor yang luas. Dia butuh jalur distribusi resmi untuk menyelundupkan senjata dan mencuci uangnya. Ayah menatapku lekat. Dia menawarkan suntikan dana raksasa. Bapak menolaknya mentah-mentah. Bapak mengancam akan melaporkan jaringan logistik ilegalnya ke polisi. Itu adalah kesalahan fatal Bapak. Nala, Bapak terlalu meremehkan kekejamannya. Kecelakaan pesawat kecil di Kalimantan itu? Gumamku, mengingat berita duka yang menghancurkan masa remajaku. Bukan kecelakaan. Itu sabotase. Potong ayah cepat. Pesawat yang Bapak tumpangi disabotase. Pilotnya tewas. Bapak selamat karena terlempar ke kanopi pohon, bersembunyi di lumpur selama berhari-hari dari orang-orang bayaran Aris yang menyisir hutan untuk memastikan mayat Bapak ditemukan. Ayah menunduk, mengusap bekas luka di lehernya. Bapak berhasil diselamatkan oleh warga lokal. Waktu Bapak mau menghubungi rumah, Bapak mendengar kabar bahwa Aris telah menyusupkan anak buahnya ke lingkungan rumah kita. Jika Bapak muncul kembali, jika Aris tahu Bapak masih hidup, dia akan menjadikanmu sandera, atau lebih buruk, membunuhmu di depan mata Bapak. Jadi Bapak memilih mati, bisikku getir. Bapak membiarkan dunia mengira Bapak hancur di hutan, membiarkan aku menjadi anak yatim piatu, supaya Aris mengalihkan pandangannya dari kita. Iya, Nala. Selama Bapak dianggap mati, dan selama kau tidak tahu apa-apa soal bisnis kotor itu, kau aman. Di mata Aris, kau cuma gadis remaja pewaris harta yang bodoh dan tidak berbahaya. Ayah menatap mataku dengan raut penuh permohonan ampun. Bapak menghabiskan 20 tahun bersembunyi di luar negeri, membangun jaringan kecil namun mematikan. Yona, Julius, Pratiwi. Mereka adalah anak-anak dari orang-orang setia Bapak yang juga dihancurkan oleh Aris. Kami bergerak di bawah tanah, mengawasi perusahaanku, dan menjagamu dari jauh. Aku mencerna semua informasi itu. Benang merahnya mulai terhubung, namun ada satu simpul raksasa yang masih membuatku gila. Kalau Bapak selalu mengawasiku, suaraku mulai meninggi, amarah kembali merayap naik. Kenapa Bapak membiarkanku menikahi Rizky? 10 tahun, Pak. Aku tidur dengan musuh. Aku melahirkan anaknya. Kenapa Bapak tidak mengirim peringatan? Kenapa? Wajah ayah berubah pias. Ia memejamkan mata, membiarkan rasa bersalah memukul telah harga dirinya. Karena Bapak tidak tahu, Niskala, jawab ayah lirih. Aris, dia monster yang sangat sabar. Dia tahu tidak bisa merampas perusahaan secara paksa darimu yang saat itu berada di bawah perwalian Dewan Direksi. Jadi dia memainkan permainan jangka panjang. Ayah menunjuk ke arah layar monitor tempat foto Rizky terpajang. Rizky itu yatim piatu. Pintar, brilian, tanpa latar belakang keluarga yang bisa dilacak. Aris menemukannya, membiayai sekolahnya ke luar negeri, dan membentuknya menjadi senjata yang sempurna. Rizky adalah sleeper agent, agen tidur yang ditanam tanpa satupun jejak kriminal. Yona menyela, memutar kursinya ke arah kami. Rizky sengaja melamar kerja di perusahaanmu, Bu. Sengaja membuat prestasi gemilang agar kau memperhatikannya. Sengaja mendekatimu karena dia tahu kau butuh sosok pelindung setelah kehilangan ayahmu. Dia merancang semuanya. Catatannya begitu bersih. Sampai-sampai Pak Suratno dan jaringan intelijen kami mengira dia benar-benar pemuda baik-baik yang mencintaimu. Kapan Bapak tahu kebenarannya? Tanyaku dingin, hatiku sudah sepenuhnya mati rasa terhadap Rizky. 6 bulan yang lalu, jawab Julius menyambung. Yona berhasil mencegat komunikasi acak di dark web antara Aris dan seorang eksekutif. Ketika kami memecahkan enkripsinya, kami menemukan wajah suami Anda. Tapi saat itu sudah terlambat. Rizky sudah memegang kendali penuh atas perusahaan tangga demi tangga. Jika kami langsung menarik Anda keluar saat itu juga, Rizky akan langsung membunuh Anda. Kami butuh bukti,
dan kami harus memancingnya melakukan kesalahan besar. Dan kesalahan besar itu adalah hari ini. Gumamku, menyadari betapa gilanya permainan ini. Dia memutus rem mobilku. Dia terlalu serakah. Dia ingin mempercepat merger perusahaan dengan Aris, dan untuk itu, dia butuh kau mati secepatnya, kata ayah. Ia menggenggam tanganku kuat-kuat. Kulitnya yang kasar menyalurkan sebuah ketegasan yang anehnya mengusir seluruh sisa ketakutan di kepalaku. Bapak sudah pernah kehilangan nyawa sekali, Nala. Bapak tidak akan membiarkan bajingan itu mengambil nyawamu juga. Itulah sebabnya Julius dan Pratiwi bergerak hari ini. Mulai detik ini, di atas kertas, kau dan Anggu sudah menjadi abu di dasar jurang. Aku menatap mata ayahku, lalu menoleh menatap Anggu yang kini duduk terdiam di sofa, mendengarkan semua fakta mengerikan tentang ayahnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Anakku kehilangan sosok pahlawannya hari ini. Aku kehilangan duniaku. Lalu, apa sekarang, Pak? Tanyaku. Suaraku tidak lagi bergetar. Tidak ada lagi niskala sinyonya rumah yang anggun. Udara pengap di apartemen ini seolah membakar sisa-sisa kenaifanku menjadi abu. Rizky mengira kami sudah mati. Dia pasti sedang menyiapkan perayaan. Ayahku tersenyum. Bukan senyum sedih seperti tadi, melainkan senyum seorang predator yang sudah terlalu lama bersembunyi di dalam gua. Kau ingat apa yang sering Bapak ajarkan padamu saat kau masih kecil, Nala? Saat kau takut pada gelap? Aku mengangguk pelan. Jangan bersembunyi dari kegelapan. Jadilah kegelapan itu sendiri. Benar. Ayah melepaskan tanganku dan bersandar di kursinya. Orang hidup selalu diliputi ketakutan. Takut kehilangan, takut gagal, takut disakiti. Tapi orang mati jauh lebih berbahaya, karena mereka tidak punya apa-apa lagi untuk dipertaruhkan. Ayah menunjuk ke arah Yona, Pratiwi, dan Julius. Kita sudah punya timnya. Kita sudah punya aksesnya. Rizky mengira dia menang mutlak. Dia tidak tahu bahwa dia baru saja melepaskan hantu pendendam yang akan menghancurkan kerajaannya dari dalam. Aku berdiri. Aku berjalan mendekati cermin kusam yang tertempel di dinding apartemen. Menatap pantulan diriku sendiri. Mata yang bengkak karena menangis, rambut yang kusut, pakaian yang berantakan. Namun di balik kekacauan itu, aku melihat tatapan yang tak pernah kumiliki sebelumnya. Tatapan mematikan seorang ibu yang nyawa anaknya diancam. Tatapan seorang wanita yang harga dirinya diinjak-injak selama 10 tahun. Aku membalikan badan, menghadap tim kecilku dan ayahku. Yona, aku butuh jadwal lengkap rencana merger dan pertunangan Rizky. Pratiwi, aku butuh kau memantau gerak-gerik polisi bayaran Aris. Julius, aku butuh kau mengajariku cara memegang senjata. Dan Bapak. Aku menatap ayahku lekat-lekat. Aku butuh Bapak membantuku merebut kembali apa yang menjadi milik kita. Kita tidak akan lari lagi. Ayahku mengangguk tegas. Di sudut ruangan, Yona menyeringai sambil memecahkan gelembung permen karetnya. Perburuan baru saja dimulai. Bunyi kres yang tajam memecah kesunyian kamar mandi sempit di apartemen itu. Gunting dapur berbahan baja murah itu memotong helaian demi helaian rambut hitam panjangku. Rambut yang selama bertahun-tahun selalu kurawat di salon eksklusif seharga jutaan rupiah setiap bulannya, kini berjatuhan menyentuh lantai ubin yang kusam. Aku terus mengguntingnya tanpa ampun, memangkasnya hingga sejajar dengan rahang. Di pantulan cermin yang buram, aku melihat sosok asing. Niskala Senja, sang nyonya besar yang elegan dan penurut, telah mati bersama mobil Alphard yang meledak di dasar jurang kemarin. Wanita berambut pendek acak-acakan dengan sorot mata sedingin es yang kini menatapku dari balik cermin, adalah orang yang sama sekali berbeda. Ia adalah seorang ibu yang dipaksa menjadi pemburu. Aku meletakkan gunting itu, mencuci wajahku dengan air dingin, lalu melangkah keluar. Ayah sedang duduk di sofa ruang tamu, menemani Anggu yang asyik menggambar di atas kertas bekas. Ayah menatapku sejenak. Tidak ada keterkejutan di matanya melihat penampilan baruku, hanya ada sebersit rasa bangga yang tersirat. Ia mengangguk pelan. Aku membalas anggukannya, lalu berjalan menuju pintu besi yang mengarah ke area atap gedung apartemen. Angin pagi Jakarta Utara yang bercampur debu dan aroma laut, langsung menerpa wajahku begitu aku membuka pintu atap. Di sudut rooftop yang dibatasi dinding beton setinggi dada, Julius sudah menungguku. Ia berdiri membelakangiku, membongkar pasang sebuah pistol otomatis dengan kecepatan yang membuat mata awamku pusing. Tepat waktu, ucap Julius tanpa menoleh. Ia meletakkan pistol yang sudah dirakitnya ke atas meja kayu usang,
lalu berbalik menatapku. Alisnya sedikit terangkat melihat rambut baruku, tapi ia tidak berkomentar apa-apa. Kau bilang mau mengajariku cara memegang senjata, kataku tanpa basa-basi, melangkah mendekatinya. Julius menyodorkan pistol itu padaku. Ini Glock 19. Senjata api semi-otomatis, ringan, tidak mudah macet, dan sangat mematikan di jarak dekat. Pegang. Aku mengulurkan tangan kananku. Begitu gagang pistol itu berpindah ke telapak tanganku, benda itu terasa jauh lebih berat dari kelihatannya. Logamnya dingin dan kaku. Rasanya canggung, asing, dan menakutkan. Aku adalah wanita yang seumur hidup membenci kekerasan, dan kini aku menggenggam alat pencabut nyawa. Jari telunjukmu, Julius tiba-tiba menepuk punggung tanganku dengan keras, membuatku sedikit tersentak. Jangan pernah meletakkan jari telunjukmu di pelatu kecuali kau sudah siap membunuh targetmu. Letakkan di sisi bingkai, lurus. Aku buru-buru memindahkan jari telunjukku sesuai instruksinya. Kuda-kudamu salah, bunyi skala. Buka kaki selebar bahu. Condongkan tubuhmu sedikit ke depan, jadikan bahumu sebagai peredam tolak balik, recoil. Gunakan tangan kirimu untuk membungkus tangan kanan, bukan memegang pergelangannya. Instruksi Julius bertubi-tubi dengan nada militer yang kaku. Ia bergerak ke belakangku, membenarkan postur tubuhku secara fisik hingga aku berdiri tegap membidik ke arah tumpukan ban bekas di ujung atap. Aku tidak berharap Anda menjadi penembak jitu dalam semalam. Suara Julius terdengar dari belakang telingaku. Tapi di dunia yang akan Anda masuki, keraguan sedikit saja bisa membunuh Anda dan anak Anda. Jika ada anak buah Aris atau suami Anda yang menodongkan senjata, Anda tidak boleh berkedip. Anda harus tahu cara mencabut pengaman, menarik pelatuk, dan menembak untuk membunuh. Paham? Paham, jawabku tajam. Aku menatap lurus ke depan, membayangkan wajah Rizky berada di tengah tumpukan ban bekas itu. Tanganku yang tadinya gemetar perlahan menjadi tenang. Cengkeramanku pada gagang Glock itu menguat. Kami menghabiskan 1 jam berikutnya di atap itu tanpa menembakkan satu peluru pun demi menghindari suara bising. Julius melatih refleksku berulang-ulang, cara mencabut senjata dari sarung pinggang, mengokang, membidik, dan memasukkan magasin dengan mata terpejam. Rasa pegal mulai menjalar di lenganku, tapi aku menolak untuk mengeluh. Ketika matahari mulai terik, kami turun kembali ke apartemen. Aroma kopi hitam instan menyambutku. Pratiwi sudah kembali dari tugas malamnya, duduk di sebelah Yona sambil menatap layar monitor utama. Wajah polisi wanita itu tampak lelah. Selamat pagi, Bu Bos, sapa Yona, memutar kursinya. Penampilan baru yang garang. Aku suka. Terima kasih. Ada perkembangan? Tanyaku, meletakkan jaket di sandaran kursi dan mendekati meja komando mereka. Pratiwi meletakkan cangkir kopinya. Ia meraih sebuah remote dan menyalakan televisi kecil di sudut ruangan. Suami Anda adalah aktor peraih piala Oscar, Bu Niskala. Lihat ini. Layar televisi menampilkan acara berita infotainment pagi. Mataku memicing menahan mual. Di layar itu, Rizky tampak mengenakan kemeja hitam yang kusut, rambutnya dibiarkan sedikit berantakan. Ia sedang berdiri di depan kamera wartawan di pelataran rumah sakit, mengusap air mata buaya dengan sapu tangan. Kejadian ini sangat menghancurkan saya. Suara Rizky terdengar serak dan bergetar di televisi. Istri dan anak saya adalah segala-galanya. Saya tidak tahu bagaimana harus melanjutkan hidup setelah kecelakaan tragis ini. Saya memohon doa dari seluruh masyarakat agar arwah istri dan putra saya diterima di sisinya. Bajingan, desis ayah dari arah dapur, tangannya mengepal erat hingga buku-buku jarinya memutih. Dia sengaja membuat konferensi pers untuk membangun simpati publik, jelas Pratiwi. Dengan begitu, tidak akan ada satupun pihak berwenang atau pemegang saham perusahaan yang mencurigainya saat ia mengambil alih seluruh aset minggu ini. Di mata dunia, dia hanyalah duda malang yang sedang berkabung. Berapa lama waktu yang kita punya sampai dia meresmikan semuanya? Tanyaku menatap Yona. Yona mengetik beberapa perintah di komputernya, membuka kalender digital milik Rizky yang sudah diretasnya semalam. Ini kabar buruknya. Rizky tidak menunggu 2 minggu. Sepertinya Aris menekannya untuk bergerak cepat selagi berita duka ini masih panas. Besok malam, Rizky akan menggelar acara doa bersama di ballroom Hotel Grand Vista. Doa bersama? Aku mengernyitkan dahi. Itu kedoknya, sahut Yona sambil memunculkan sebuah dokumen PDF rahasia. Kenyataannya, di ruang VIP hotel itu,
Eris dan notaris suapan mereka akan hadir. Setelah acara doa selesai, Rizky akan menandatangani akta merger yang mentransfer 80% aset perusahaan keluarga Anda ke perusahaan cangkang milik Eris. Dan sebagai bonus, di acara itu Rizky juga akan mengumumkan pertunangannya secara tertutup dengan Lita kepada lingkaran dalam mafia mereka. Sekali dayung, semua masalahnya selesai. Aku tersenyum miring. Darahku mendidih, tapi kepalaku terasa sangat dingin dan jernih. Besok malam, berarti kita punya waktu kurang dari 48 jam untuk menghancurkan rencananya. Yona, kau bilang kau butuh bukti fisik dari peladen utama di kantor Rizky untuk membongkar pencucian uang itu ke publik, kan? Benar, Yona mengangguk. Aku punya data mentahnya, tapi untuk membuktikan secara hukum bahwa Rizky sengaja mentransfer dana itu ke rekening Eris, aku butuh autentikasi dari komputer pribadinya di kantor. Sistemnya terisolasi dari internet. Seseorang harus masuk secara fisik ke ruangannya dan mencolokkan alat peretasku. Ruangan Rizky dijaga ketat oleh keamanan, kata ayah memperingatkan. Gedung itu sekarang pasti dipenuhi anak buah Eris yang menyamar jadi satpam. Aku tahu setiap sudut gedung itu, Pak, jawabku tenang. Ada lift service di area basement bongkar muat yang langsung terhubung ke lantai eksekutif tanpa melewati lobi. Rizky sendiri yang memberitahuku jalur itu saat kami sering makan siang sembunyi-sembunyi di awal pernikahan kami. Aku menatap Yona. Siapkan alatmu. Kita tidak akan meretasnya dari jauh. Aku sendiri yang akan masuk ke ruangan bajingan itu dan mengambil datanya. Julius mendengus pelan. Itu bunuh diri. Jika Anda tertangkap kamera CCTV, Yona akan membutakan kameranya. Kau yang akan mengawalku ke dalam, Julius, potongku tanpa ragu. Aku mencondongkan tubuh ke meja, mengambil spidol merah dari wadah alat tulis, dan mulai menggambar denah kasar lantai atas perusahaanku di atas papan tulis kecil. Semua orang di ruangan itu terdiam, mengamati perubahan drastisku. Kemarin aku adalah korban yang lari ketakutan. Hari ini, aku yang memimpin strategi penyerangan. Aku menggunakan semua ingatanku tentang rutinitas Rizky, kelemahan sistem keamanan gedung yang pernah diceritakan suamiku dengan sombongnya, dan memetakan titik-titik buta, blind spot. Lalu, bagaimana dengan Lita? Tanya Pratiwi. Perempuan itu pasti tahu banyak soal sandi rahasia Rizky yang lain. Lita adalah kelemahan terbesarnya, tegasku. Dia gila harta dan pengakuan. Dia tidak secerdas Rizky. Kirimkan padaku profil lengkap Lita, rutinitas salonnya, dan jadwal belanjanya. Kita akan memanfaatkan keserakahannya untuk menghancurkan mental Rizky sebelum acara besok malam. Namun, di tengah-tengah antusiasme gelap menyusun rencana itu, sebuah suara kresek-kresek dari speaker komputer Yona tiba-tiba menyela pembicaraan kami. Yona mengerutkan kening dan segera memasang headphone-nya. Tangannya bergerak cepat memutar volume penyadap suara. Tunggu sebentar. Ini dari frekuensi radio gelombang pendek yang kugunakan untuk menyadap komunikasi anak buah Eris di rumahmu, Niskala. Ruangan kembali hening. Kami semua mendekat ke meja Yona. Dari pengeras suara, terdengar suara parau seorang pria yang diiringi oleh rintihan kesakitan yang sangat kukenali. Bos, perempuan tua ini keras kepala. Dia sudah babak belur tapi tetap nggak mau buka mulut soal letak brankas rahasia Pak Suratno di rumah ini. Suara erangan kesakitan kembali terdengar. Jantungku mencelos. Itu suara B.I. Sumiati. Asisten rumah tanggaku yang sudah merawatku sejak kecil, sedang disiksa di rumahku sendiri. Lalu, sebuah suara lain terdengar membalas dari seberang radio. Suaranya tenang, serak, dan memancarkan aura intimidasi yang membuat bulu kuduku berdiri. Itu pasti Eris. Saya tidak peduli, Haris. Kalau besok sore dia masih tidak mau bicara, potong lidahnya. Eksekusi dia di halaman belakang sebelum kalian membakar rumah itu malam harinya. Jangan tinggalkan jejak sampah sekecil apapun. Sambungan radio terputus. Bunyi statis memenuhi ruangan. Mataku terbelalak ngeri. B.I. Sumiati. Dia rela disiksa mati-matian hanya untuk menyembunyikan rahasia ayahku. Jika aku hanya berfokus pada rencana besar membalas dendam besok malam, B.I. Sumiati akan mati dibunuh besok sore. Tanganku mengepal begitu kuat hingga kuku-kukuku menusuk telapak tangan dan meneteskan sedikit darah. Aku berbalik menatap Julius. Sorot mataku tidak menerima bantahan apapun. Rencana berubah, kataku dengan gigi gemeretak, menahan amarah yang meledak-ledak. Sebelum kita mengurus peretasan komputer Rizky, malam ini juga, kita pergi ke rumahku. Bu Niskala,
Risikonya terlalu besar. Julius mencoba protes. Di sana ada selusin pembunuh bayaran bersenjata lengkap. Jika Anda terlihat, seluruh elemen kejutan kita untuk besok malam akan hancur. Aku melangkah maju, menunjuk tepat ke dada Julius. B.I. Sumiati mengorbankan nyawanya untuk keluargaku. Pak Toto sudah mati karena kelengahanku. Aku tidak akan membiarkan satu orang baik pun mati lagi karena ambisi bajingan-bajingan itu. Kau bilang aku harus belajar menari pelatuk. Aku meraih pistol Glock 19 yang tergeletak di atas meja, menatap senjatanya, lalu menatap Julius. Malam ini, kita jemput B.I. Sumiati. Dan kita pastikan, anak-anak Bu Aris itu tahu rasanya berhadapan dengan hantu. Malam turun di Jakarta membawa hawa lembab yang menempel di kulit. Tapi di dalam mobil SUV hitam yang melaju menuju perbukitan tempat rumahku berada, udara terasa membekukan. Aku duduk di kursi penumpang depan, mengenakan pakaian serba hitam pemberian Pratiwi, lengkap dengan rompi anti peluru tipis di balik jaketku. Di telinga kananku terpasang alat komunikasi nirkabel berukuran kecil yang terhubung langsung dengan komputer Yona di Safe House. Tanganku tak henti-hentinya mengusap gagang pistol Glock 19 yang kini bersarang kaku di sarung pinggangku. Ada getaran aneh di ujung jemariku. Takut? Tentu saja. Tapi setiap kali rasa takut itu muncul, aku memaksa otakku memutar kembali rekaman suara B.I. Sumiati yang merintih kesakitan di radio penyadap tadi siang. Rasa takutku seketika hangus, digantikan oleh bara amarah. Julius yang memegang kemudi melirikku sekilas. Anda masih punya waktu untuk mundur, Bu Niskala. Saya bisa masuk sendiri dan mengeluarkan Sumiati. Aku tidak akan membiarkan orang lain mempertaruhkan nyawa untuk membersihkan kekacauan di rumahku sendiri. Julius, jawabku tanpa menoleh. Mataku menatap lurus ke jalanan gelap yang berkelok-kelok. Lagi pula, kau bilang kita tidak boleh meninggalkan jejak yang membuktikan aku masih hidup. Kalau kau masuk sendiri dan kewalahan, operasi besok malam akan hancur. Kita masuk berdua, kita keluar berdua. Julius tidak mendebat lagi. Ia memutar setir, membawa mobil keluar dari jalan aspal utama dan masuk ke jalan tanah sempit yang menembus hutan pinus di belakang kompleks perumahanku. Ini adalah jalan setapak tua yang biasa kugunakan untuk jogging pagi. Mengingat kehidupan damai itu sekarang terasa seperti mengingat kehidupan orang lain. Mobil berhenti sekitar 500 meter dari batas belakang halamanku. Julius mematikan mesin dan lampu utama. Semuanya gelap gulita, hanya diterangi cahaya bulan yang menembus sela-sela dahan pohon. Tes komunikasi. Kalian bisa mendengarku? Suara Yona mendengung di telingaku. Jelas, Yona. Bisikku sambil menekan air pitch. Bagus. Aku sudah meretas kamera keamanan di sekitar rumah, tapi anak buah Aris mematikan setengah dari sistem itu. Mereka pakai penjagaan manual. Ada 2 orang berjaga di gerbang depan, 1 berpatroli di taman samping, dan sisanya ada di dalam. Berdasarkan sensor panas dari drone yang kuterbangkan di atas rumah, ada 3 titik panas di area dapur kotor. Aku yakin Sumiati ditahan di sana. Dimengerti? Sahut Julius. Ia menatapku sambil mengokang senjatanya pelan. Kita masuk lewat pintu servis di belakang dapur. Ikuti langkah saya tepat di belakang. Jangan bersuara, jangan memisahkan diri. Aku mengangguk. Kami keluar dari mobil dan mulai mengendap-endap menembus semak belukar. Aroma tanah basah dan pinus menyapa hidungku, aroma rumahku. Namun saat bayangan rumah megahku mulai terlihat, dadaku bergemuruh. Rumah putih bergaya Mediterania yang dulu kurawat dengan penuh cinta itu kini dikelilingi mobil-mobil van gelap. Jendelanya ditutup rapat dengan gorden tebal, namun sesekali terlihat bayangan orang berlalu lalang membawa senter. Rumahku telah diubah menjadi sarang perampok. Kami merayap menempel pada pagar tembok setinggi 2 meter di area belakang. Julius memberi isyarat tangan. Ia berjongkok, menyatukan kedua telapak tangannya untuk memberiku pijakan. Aku melangkah naik ke tangannya, memanjat tembok dengan sisa-sisa tenaga yang kumiliki, lalu melompat turun ke rerumputan taman belakang dengan suara seminimal mungkin. Julius menyusul sedetik kemudian dengan gerakan gesit layaknya bayangan. Taman belakang rumahku hancur berantakan. Pot-pot bunga anggrek kesayanganku pecah berserakan. Tanah berlubang di sana-sini, seolah mereka baru saja menggali sesuatu mencari brankas. Julius memberi isyarat agar aku merapat ke dinding luar yang mengarah ke pintu masuk area cuci. Dari balik pintu kayu yang sedikit terbuka itu, terdengar suara tamparan keras, disusul rintihan tertahan seorang wanita. Sudah kubilang, aku nggak tahu.
Tuan Suratno tidak pernah membahas brankas apapun. Suara Bi Sumiati terdengar bergetar, diwarnai isak tangis. Jangan bohong pada kami, tua bangka, bentak suara serak seorang pria. Haris, itu pria dari radio tadi pagi. Setiap rumah mafia pasti punya ruang penyimpanan rahasia. Anak perempuan bodohnya yang sudah mampus itu mungkin tidak tahu, tapi pelayan lama sepertimu pasti pernah disuruh membersihkan ruangannya. Katakan di mana letaknya, atau aku potong jarimu satu persatu. Mendengar pelayanku diancam, darahku seketika mendidih. Aku refleks meraih gagang pistolku. Julius menahan tanganku, menggeleng pelan. Ia menunjuk ke matanya sendiri, lalu menunjuk ke dalam, mengisyaratkan agar kami melihat situasinya dulu. Aku mengintip dari celah pintu. Di dalam ruangan cuci yang sempit, Bi Sumiati diikat di sebuah kursi kayu tua. Wajahnya lebam, ujung bibirnya berdarah, dan rambutnya berantakan. Di hadapannya berdiri dua orang pria berbadan besar. Salah satunya, yang memegang pisau lipat, adalah Haris. Pria kedua bersandar di mesin cuci sambil memegang senapan serbu laras panjang. 2 lawan 2. Tapi Julius hanya bersenjatakan pistol dan pisau taktis, sementara mereka punya senapan serbu. Yona, ada orang lain di dekat dapur kotor? Bisik Julius pelan melalui RP. Area lain bersih, tapi ada 4 orang di ruang tamu depan yang sedang membongkar lemari. Kalau kalian membuat suara tembakan, mereka akan sampai di dapur dalam waktu 15 detik. Lapor Yona. Julius menatapku. Saya akan melumpuhkan pria bersenapan dulu. Saat saya bergerak, Anda hadapi pria berpisau itu. Tarik pelatu kalau terpaksa, tapi saya usahakan ini selesai tanpa suara. Aku menelan ludah yang terasa tajam seperti pecahan kaca, lalu mengangguk. Julius menghitung mundur dengan jarinya. 3, 2, 1. Ia menendang pintu kayu itu hingga terbuka lebar, lalu melesat masuk seperti panah yang lepas dari busurnya. Sebelum pria bersenapan di dekat mesin cuci sempat bereaksi, Julius sudah berada di depannya. Tangan kirinya menepis laras senapan ke atas, sementara tangan kanannya menghujamkan gagang pistol tepat ke pelipis pria itu dengan kekuatan mematikan. Pria itu ambruk ke lantai tanpa sempat berteriak, pingsan seketika. Bangsat! Siapa kalian? Teriak Haris, terkejut melihat temannya tumbang. Ia refleks menarik pisaunya dan berbalik menghadap Julius. Namun, perhatian Haris terbagi. Di detik yang sama, aku melangkah masuk dari ambang pintu. Tanganku sudah menarik Glock 19 dari sarungnya. Mengingat instruksi Julius pagi tadi di atap apartemen, kubuka kakiku selebar bahu, kuarahkan laras pistol lurus ke depan, telunjukku melingkari pelatuk. Berhenti, suaraku keluar dengan dingin dan datar. Haris menoleh menatapku. Matanya terbelalak lebar seolah melihat hantu dari neraka. Mulutnya terbuka setengah. Nyonya Niskala, bukannya kau sudah mati? Di kursi ikatan, Bi Sumiati mengangkat kepalanya dengan susah payah. Matanya yang bengkak langsung berlinang air mata. Nyonya? Astagfirullah. Jatuhkan pisaumu, ancamku, mengabaikan keterkejutan mereka. Mataku terkunci pada bilah pisau di tangan Haris yang hanya berjarak beberapa sentimeter dari leher pelayanku. Tapi Haris adalah pembunuh bayaran profesional. Setelah keterkejutannya hilang, insting kriminalnya mengambil alih. Ia menyadari tanganku sedikit gemetar. Ia tahu aku bukan pembunuh. Alih-alih menjatuhkan pisaunya, Haris menyeringai licik dan langsung menarik kerah baju Bi Sumiati, menempelkan pisau itu ke leher wanita tua tersebut sebagai perisai manusia. Mundur! Teriak Haris panik, menatap bergantian ke arahku dan Julius yang kini juga mengacungkan senjata padanya. Mundur, atau perempuan tua ini mati sekarang juga. Bos akan sangat senang kalau tahu kau masih hidup. Niskala, aku akan jadi orang kaya. Haris mulai menyeret Bi Sumiati mundur ke arah pintu lorong yang terhubung ke ruang tamu. Julius, Niskala. Suara teriakan tadi menarik perhatian orang-orang di depan. Mereka sedang berjalan ke dapur sekarang. Waktu kalian 10 detik. Suara Yona meledak di telingaku. 10 detik. Aku tidak punya waktu bernegosiasi. Aku tidak boleh membiarkan Haris berteriak memperingatkan teman-temannya. Kubilang jatuhkan, desisku. Tembak saja kalau berani. Kau cuma perempuan manja yang. Dor. Suara letusan senjata memekakan telinga, memantul di dinding ruangan cuci yang sempit. Bau mesiu langsung menyengat hidung. Aku tidak berkedip. Aku tidak ragu. Aku menekan pelatuknya.
Peluru kaliber 9 mm itu melesat, menembus paha kanan Haris dengan akurasi yang menakutkan, persis seperti bayanganku membidik tumpukan ban bekas tadi pagi. Darah muncrat ke lantai ubin putih. Haris menjerit histeris, pisaunya terlepas dari genggaman, dan tubuh gempalnya ambruk membentur mesin cuci. Julius bergerak lebih cepat dari kilat. Begitu Haris jatuh, Julius melompat maju, memukul tengkuk pria itu dengan lututnya hingga jeritan Haris berhenti seketika berganti dengan keheningan tak sadarkan diri. Aku berdiri mematung. Asap tipis mengepul dari laras senjataku. Tanganku tidak lagi bergetar. Sesuatu yang gelap dan dingin telah permanen menetap di dadaku. Aku baru saja menembak seseorang, dan anehnya, aku tidak merasa bersalah sama sekali. Potong ikatannya, perintah Julius, segera mengambil senapan serbu milik penjaga yang pingsan tadi. Terdengar derap langkah kaki berlarian dari arah lorong ruang tamu. Mereka mendengar suara tembakanku. Aku bergegas memasukkan pistol ke sarung, mengeluarkan pisau lipat kecil dari sakuku, dan memotong tali tambang yang mengikat tangan serta kaki B.I. Sumiati. Nyonya masih hidup. B.I. Sumiati menangis terisak, memeluk lenganku dengan tubuh gemetar. Saya masih hidup, B.I. Maaf saya terlambat, bisikku sambil menariknya berdiri. Kita harus lari sekarang. Mereka datang, keluar lewat pintu belakang, cepat, teriak Julius. Ia berdiri di ambang pintu pemisah lorong, menembakkan serentetan peluru ke arah lorong untuk menekan mundur anak-anak buah eris yang berdatangan. Pecahan vas dan serpihan dinding beterbangan. Baku tembak pecah di dalam rumahku sendiri. Aku memapah B.I. Sumiati yang berjalan tertatih-tatih. Kami berlari menembus taman belakang, kembali menuju batas pagar tembok. Suara tembakan terdengar bersahut-sahutan di belakang kami. Julius menyusul beberapa detik kemudian. Ia melemparkan sebuah granat asap ke arah pintu belakang rumah. Asap putih tebal seketika menyelimuti area taman, membutakan jarak pandang para penjaga yang mencoba mengejar. Naik, cepat. Julius kembali membentuk pijakan dengan tangannya. Aku membantu B.I. Sumiati memanjat terlebih dahulu. Julius mendorongnya dari bawah, dan aku menariknya dari atas tembok, sebelum akhirnya kami berdua melompat jatuh ke rerumputan di sisi luar. Julius melompati tembok itu dengan mudah dan mendarat tepat di sebelah kami. Terus lari ke arah mobil, perintah Julius. Kami bertiga menembus hutan pinus yang gelap dengan sisa napas yang memburu. Suara teriakan marah anak-anak buah eri samar-samar terdengar dari balik tembok rumah, namun mereka kehilangan jejak kami karena kegelapan hutan dan granat asap. Begitu sampai di SUV hitam, aku segera membuka pintu belakang dan membaringkan B.I. Sumiati yang nyaris pingsan kelelahan di kursi penumpang. Julius melompat ke kursi kemudi, menghidupkan mesin, dan menginjak pedal gas dalam-dalam. Mobil melesat meninggalkan jalan tanah itu, berbaur kembali dengan jalan raya yang sepi. Di dalam mobil, napasku naik turun dengan cepat. Adrenalin di dalam darahku perlahan surut, digantikan oleh rasa lelah yang luar biasa. Aku menoleh ke belakang, melihat B.I. Sumiati bersandar di kursi dengan mata terpejam, tapi ia bernapas teratur. Dia selamat. Kerja bagus, kalian berdua. Suara Yona terdengar dari AirPage, kali ini dengan nada lega. Mereka panik. Dari sadapan radio, mereka tidak tahu siapa yang menyerang. Mereka mengira itu kartel saingan. Tidak ada yang menyebut namamu, Niskala. Kau masih hantu bagi mereka. Aku melepas AirPage itu dan bersandar di kursi penumpang depan. Aku menatap tanganku sendiri yang masih berbau mesiu. Julius melirikku dari kursi kemudi. Tembakan yang bagus. Pujinya singkat namun terdengar tulus. Mulai sekarang, Anda sudah melewati garis batas yang tidak bisa ditarik mundur. Aku tidak pernah berniat untuk mundur, jawabku pelan. Pandanganku beralih menatap jalanan kota Jakarta yang mulai lengang. Besok malam adalah malam pertunangan suamiku. Malam di mana Rizky berencana meresmikan perampokan terbesarnya dan menari di atas kuburanku. Ia pikir ia telah mematikan lampu di kehidupanku. Besok, aku yang akan memadamkan seluruh dunianya. Dan aku tidak sabar melihat wajahnya saat hantu yang ia bunuh datang menagih utang nyawa. Pukul 2 dini hari, apartemen kumuh itu terasa lebih hidup dari sebelumnya. Pratiwi dengan cekatan mengeluarkan kotak P3K, membersihkan luka lebam di wajah B.I. Sumiati, dan membebat beberapa luka gores di lengannya. Wanita parubaya itu duduk bersandar di sofa, masih gemetar, namun matanya memancarkan kelegaan yang luar biasa. Namun, momen paling emosional malam itu terjadi ketika ayahku, Suratno,
keluar dari kamar belakang dan melangkah tertatih menemuinya. Bi Sumiati, yang sedang memegang segelas teh hangat, nyaris menjatuhkan gelasnya. Matanya terbelalak lebar, air matanya tumpah seketika. Ia mencoba berdiri namun tubuhnya terlalu lemah. Tuan Besar Suratno. Isaknya histeris, menangkupkan kedua tangan di depan dada. Ya Allah, Tuan masih hidup. Saya kira mata tua saya yang salah lihat saat Nyonya Niskala datang menembak tadi. Ayahku tersenyum getir, menepuk bahu wanita yang telah mengabdi pada keluarga kami selama puluhan tahun itu. Maafkan saya, Sumiati. Gara-gara melindungi rahasia saya, kamu harus disiksa oleh bajingan-bajingan itu. Saya tidak buka mulut, Tuan. Sumpah, saya tidak memberitahu mereka letak berangkas rahasia di bawah lantai perpustakaan itu, lapor Bi Sumiati dengan sisa tenaga yang ia miliki, nada suaranya penuh kebanggaan bercampur ketakutan. Ayahku tertawa pelan. Biarkan saja mereka membongkar lantai itu, Sumiati. Berangkas itu sudah kosong sejak 20 tahun lalu. Dokumen yang sebenarnya selalu ada di dalam kepalaku. Tapi kamu sudah menyelamatkan waktu kita. Terima kasih. Di sudut ruangan, Yona tiba-tiba melepas headphone-nya. Wajahnya tegang. Semuanya, dengarkan ini. Aku baru saja mencegat panggilan telepon antara Aris dan Rizky. Serangan kalian ke rumah tadi benar-benar mengacaukan sarang lebah. Yona menekan sebuah tombol, dan suara percakapan telepon menggema dari pelantang suara. Bagaimana bisa ada kelompok bersenjata menyerang rumah itu? Suara Aris terdengar menggelegar, dipenuhi amarah yang membakar. Mereka melumpuhkan Haris dan membawa kabur pembantu tua itu. Apa kau punya musuh lain selain aku, Rizky? Saya tidak tahu, bos. Suara suamiku terdengar panik dan gemetar, sangat kontras dengan citra pria karismatik yang selalu ia tampilkan di depan publik. Mungkin pesaing bisnis? Atau kartel lain yang tahu soal rumah itu? Aku tidak peduli siapa mereka. Keamanan kita sudah bocor. Bentak Riz. Kita tidak bisa menunggu lebih lama. Pembantu itu bisa saja pergi ke polisi dan merusak skenario kecelakaan istrimu. Besok malam, setelah acara doa bersama palsumu itu selesai, kita langsung tanda tangani akta mergernya di ruang VIP Grand Vista. Tidak ada penundaan. Setelah asetnya berpindah tangan, aku akan mengerahkan anak buahku untuk memburu siapapun yang menyerang rumah itu. Baik, bos. Besok malam. Semua dokumen sudah saya siapkan. Klik. Sambungan terputus. Ruangan apartemen kembali hening. Ticking time bomb. Bom waktu kami baru saja dipercepat. Kurang dari 24 jam, gumamku, menatap kalender digital di layar Yona. Jika Rizky berhasil membubuhkan tanda tangannya di atas akta bermaterai itu di hadapan notaris bayaran Aris, perusahaan logistik ayahku akan resmi dilebur dengan perusahaan cangkang milik sindikat mafia. Jika itu terjadi, mengembalikan aset tersebut akan membutuhkan proses hukum bertahun-tahun yang nyaris mustahil dimenangkan, karena Aris memiliki ratusan pengacara hitam. Kita butuh bukti aliran dana itu sekarang juga, kataku tegas, menatap Yona. Jika kita memutar bukti itu di depan seluruh tamu VIP dan media yang hadir besok malam, merger itu akan batal demi hukum karena pihak yang menandatanganinya terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan dan pencucian uang. Yona mengangguk cepat. Ia mengeluarkan sebuah perangkat flash drive berwarna hitam yang bentuknya sedikit dimodifikasi. Ini bukan flash drive biasa. Ini worm pengekstrak data. Begitu benda ini dicolokkan ke peladen di ruangan Rizky, alat ini akan menyalin seluruh riwayat transaksi kotornya dalam waktu kurang dari 5 menit dan mengirimkannya ke peladen amanku di sini. Yona menyodorkan alat itu padaku. Masalahnya, peladen Rizky terputus dari jaringan luar. Alat ini harus ditancapkan langsung ke port fisiknya. Kau yakin mau melakukan ini sendiri, Niskala? Aku menerima flash drive itu, menggenggamnya erat. Ini perusahaanku. Aku tahu setiap sudutnya. Pukul 4.30 pagi, aku dan Julius sudah berada di dalam SUV hitam, melaju menembus jalanan Jakarta yang masih diselimuti kabut tipis dan embun. Gedung perkantoran raksasa milik keluargaku menjulang tinggi di kawasan Sudirman, tampak angkuh dengan lampu-lampu yang masih menyala di beberapa lantainya. Aku mengenakan seragam petugas kebersihan berwarna biru tua yang disiapkan Pratiwi, lengkap dengan topi yang ditarik rendah menutupi wajahku, dan masker medis. Julius mengenakan seragam teknisi gedung. Mobil kami berhenti di gang sempit dekat area bongkar muat logistik di bagian belakang gedung. Julius mematikan mesin.
Ada 2 satpam yang berjaga di pos basement pintu masuk servis. Tapi menurut sadapan Yona, mereka bukan satpam asli, melainkan anak buah Riz, bisik Julius. Biar saya yang urus. Anda tunggu aba-aba. Aku mengangguk. Julius keluar dari mobil dengan tenang, membawa sebuah kotak perkakas palsu. Dari balik kaca film yang gelap, aku melihatnya berjalan santai mendekati pos penjagaan. Kedua pria bertubuh kekar di pos itu langsung berdiri, mencoba menahannya. Namun, gerakan Julius terlalu cepat untuk ditangkap mata telanjang. Kurang dari 5 detik, ia menyuntikkan sesuatu ke leher kedua pria itu. Mereka ambruk tanpa suara. Julius menyeret tubuh mereka ke balik tumpukan kardus, lalu melambaikan tangan padaku. Aku segera keluar dari mobil dan berlari kecil menyusulnya. Kami masuk melalui pintu baja ganda, menyusuri koridor basement yang lembab menuju lift khusus servis yang jarang digunakan oleh eksekutif. Julius mengeluarkan kartu akses hasil kloningan Yona, menempelkannya pada pemindai, dan menekan tombol lantai 40, lantai eksekutif. Napas Julius sangat tenang, sementara jantungku berdegup kencang bagai genderang perang. Saat pintu lift berbunyi ding dan terbuka di lantai 40, suasana lorong sangat sunyi. Lantai ini dilapisi karpet tebal yang meredam suara langkah kaki. Lampu-lampu utamanya masih diredupkan. Kami berjalan cepat menyusuri lorong panjang itu. Di ujung lorong, terdapat pintu kayu jati ganda dengan ukiran mewah. Itu adalah ruang kerja utama. Ruang kerja peninggalan ayahku, yang kini diduduki oleh bajingan itu. Julius menggunakan alat peretas pintu elektronik dari Yona. Hanya butuh 10 detik sebelum lampu panel berubah hijau dan pintu terbuka tanpa suara. Kami menyelinap masuk dan segera mengunci pintu dari dalam. Ruangan itu sangat luas, dengan jendela kaca raksasa yang menghadap langsung ke lanskap kota Jakarta yang mulai memunculkan semburat fajar. Bau parfum maskulin Rizky tercium kuat di udara, membuat perutku mual. Peladennya ada di balik rak buku, bisikku, mengingat tata letak ruangan ini. Ayahku dulu membangun ruangan tersembunyi di balik rak buku itu, dan tampaknya Rizky menggunakan brankas ayahku untuk menyembunyikan peladen pribadinya. Aku berjalan ke arah rak buku, menarik sebuah buku ensiklopedia tebal yang berfungsi sebagai tuas rahasia. Rak itu bergeser pelan, menampakkan sebuah ruang sempit berpendingin udara tempat deretan komputer peladen menyala dalam gelap. Tanpa membuang waktu, aku mencolokkan flash drive Yona ke salah satu port utama. Lampu LED di alat itu langsung berkedip merah dengan cepat. Aku sudah masuk. Suara Yona terdengar di earpiece telingaku. Ekstraksi dimulai. Estimasi waktu 4 menit. Jaga posisi kalian. 4 menit. Hanya 4 menit. Namun, belum genap 1 menit berlalu, terdengar suara BF elektronik dari pintu utama ruang kerja. Seseorang baru saja menempelkan kartu akses. Aku dan Julius saling berpandangan. Kepanikan menyergap seketika. Ada yang datang, bisik Julius, segera menarik pistolnya yang dipasangi peredam suara. Itu Rizky, teriak Yona di telingaku, suaranya panik. Dia datang lebih pagi. Kamera CCTV di lobi baru saja menangkap wajahnya. Dia sedang mabuk atau stres berat, jalannya terhuyung. Sialan. Jika Rizky masuk dan melihat flash drive itu menyala di ruang rahasianya, atau jika Julius terpaksa menembaknya sekarang, seluruh rencana panggung besok malam akan hancur lebur. Tutup rak bukunya, desis Julius sambil menarik lenganku keluar dari celah sempit itu. Kita sembunyi. Aku segera mendorong tuas rak buku kembali ke posisi semula. Tepat saat pintu utama ruangan terbuka, aku dan Julius melesat masuk ke dalam lemari pakaian kayu di sudut ruangan, tempat Rizky biasa menyimpan setelan jas cadangannya. Kami menahan napas dalam kegelapan lemari yang sempit dan berbau kayu. Dari celah kisi-kisi pintu lemari, aku bisa melihat sosok suamiku masuk ke dalam ruangan. Kemejanya berantakan, dasinya longgar, dan kantung matanya menghitam. Rizky mengunci pintu dari dalam, berjalan gontai menuju meja kerjanya, lalu menuangkan segelas whisky murni dari botol kristalnya. Tangannya bergetar hebat saat menenggak minuman itu. Ia lalu merogoh saku jasnya, mengeluarkan ponsel, dan menelepon seseorang. Ia menekan tombol loudspeaker dan meletakkan ponsel itu di atas meja. Halo, sayang, kamu sudah bangun? Terdengar suara manja Lita dari seberang panggilan. Mendengar suara wanita itu di ruangan ayahku membuatku ingin muntah. Dengar, Lita. Bereskan barang-barangmu, terutama perhiasan dan uang tunai. Suara Rizky terdengar parau dan panik. Malam ini,
Setelah acara doa dan tanda tangan merger sialan itu selesai, kita langsung ke bandara. Aku sudah memesan jet pribadi ke Swiss. Tunggu, apa? Malam ini? Bukannya rencananya minggu depan? Lita terdengar terkejut. Semuanya berantakan. Bentak Rizky tiba-tiba, menyapu tumpukan dokumen dari atas mejanya hingga berserakan ke lantai. Aris mulai lepas kendali. Rumah tanggaku di bukit diserang semalam. Aku yakin itu kerjaan kartel saingan Aris. Mereka mulai mengincar aset-asetku. Jika aku terus menempel pada Aris setelah aku menyerahkan perusahaannya niskala, Aris pasti akan melenyapkanku juga untuk menghilangkan jejak. Bajingan tua itu tidak pernah meninggalkan saksi hidup. Di dalam lemari, aku menyeringai dingin. Rizky adalah seorang pengecut. Di balik topeng maskulin dan wibawanya, ia hanyalah tikus got yang ketakutan. Ia merencanakan pembunuhan istri dan anaknya demi uang, lalu berencana mengkhianati bos mafianya sendiri untuk melarikan diri. Sabar, Mas. Tapi bagaimana kalau anak buah Aris tahu kita kabur? Tanya Lita cemas. Mereka tidak akan tahu. Malam ini semua penjagaan akan fokus pada acara pertunangan palsu itu, jawab Rizky, meneguk sisa wiskinya. Aku sudah memalsukan kematian istri dan anakku tanpa celah. Sebentar lagi aku akan jadi triliuner. Aku tidak akan mati konyol di Jakarta. Ekstraksi selesai, niskala, bisik Yona di telingaku. Data sudah aman di serverku. Cabut flash drive itu sekarang, atau sistem peladennya akan mendeteksi anomali dan membunyikan alarm. Jantungku melompat. Aku harus mencabutnya sekarang. Tapi Rizky masih berada di dalam ruangan. Jarak dari lemari ini ke rak buku sekitar 5 meter. Aku menatap Julius. Matanya yang dingin menatapku tajam. Ia mengangguk pelan, menyentuh gagang pistolnya, bersiap menjadi tameng jika aku ketahuan. Rizky berbalik membelakangi lemari, berjalan menuju jendela kaca raksasa sambil terus berbicara di telepon. Aku akan mandi di kamar mandi kantor. Pastikan kamu sudah siap pakai gaun hitam untuk acara malam nanti, Lita. Pasang wajah sedih yang meyakinkan. Saat Rizky melangkah masuk ke dalam kamar mandi dalam di sudut ruangan dan menutup pintunya, aku tidak membuang waktu. Aku membuka pintu lemari, melesat tanpa suara di atas karpet tebal menuju rak buku. Kubuka tuas rahasia itu, mencabut flash drive Yona secepat kilat, lalu kembali menutup rak buku tersebut tepat pada saat suara kucuran air dari shower terdengar menyala di dalam kamar mandi. Aku dan Julius segera berlari keluar dari ruang kerja itu, menutup pintu ganda dengan hati-hati, dan kembali menyusuri lorong menuju lift service. Saat pintu lift tertutup dan membawa kami turun menuju basement, aku bersandar di dinding besi lift, menghembuskan napas yang sedari tadi kutahan. Tanganku menggenggam erat flash drive hitam di sakuku. Alat ini beratnya mungkin hanya beberapa puluh gram, tapi di dalamnya tersimpan bom nuklir yang akan meluluhlantakkan kehidupan Rizky Munir dan Aris. Kita dapatkan datanya, gumamku sambil menatap Julius. Sorot mataku berubah tajam menembus pantulan cermin lift. Katakan pada Bapak dan Yona untuk bersiap. Malam ini, di Grand Vista Hotel, kita akhiri semuanya. Malam beringsut menutupi langit Jakarta, namun bagi sebagian orang, kegelapan adalah tempat mereka bersinar paling terang. Aku menatap pantulan diriku di cermin Save House untuk terakhir kalinya. Aku tidak mengenakan pakaian duka. Alih-alih gaun hitam yang menyedihkan, aku memilih setelan jas wanita berpotongan tegas berwarna merah marun gelap, dipadukan dengan kemeja sutra hitam di bagian dalam. Rambut pendekku yang baru kupangkas kusisir rapi ke belakang. Polesan lipstik berwarna merah darah menyapu bibirku, menyembunyikan segala sisa kelemahan dan keputusasaan yang sempat merajaiku 2 hari lalu. Sepatu hak tinggiku berbunyi klik tajam setiap kali aku melangkah, terdengar seperti ketukan palu hakim yang siap menjatuhkan vonis mati. Di sebelahku, ayah berdiri dengan setelan jas abu-abu tua yang dijahit sempurna. Rambut putihnya disisir rapi. Tongkat kayunya diganti dengan tongkat elegan berlapis perak di bagian ujungnya. Ia tampak seperti seorang raja yang baru saja kembali dari pengasingan panjang, siap merebut kembali tahtanya. Anggu berdiri di antara kami. Anak lelakiku yang baru berusia 10 tahun itu mengenakan setelan kemeja rapi. Tidak ada lagi ketakutan di matanya, yang ada hanyalah ketenangan yang ia warisi dari kakeknya. Ia menggenggam tanganku erat. "Sudah siap, Nala?" tanya ayah pelan. "Sangat siap, Pak," jawabku. Senyum tipis yang mematikan mengembang di bibirku. Pratiwi masuk ruangan dengan mengenakan seragam dinas kepolisian lengkap. Tim taktis saya sudah menyusup ke area Hotel Grand Vista.
Mereka mengamankan pintu keluar dan basement. Eris membawa sekitar 20 anak buah berpakaian sipil di sekitar ballroom, tapi tim saya akan membungkam mereka jika terjadi kontak senjata. Yona? Panggilku pada peretas jenius yang sedang mengetik dengan kecepatan gila di komputernya. Sistem audiovisual ballroom hotel sudah sepenuhnya berada di bawah kendaliku, lapor Yona sambil menyeringai lebar. Telinganya terpasang headphone besar. Kamera CCTV di lorong VIP juga sudah kubekukan. Kalian bisa masuk tanpa terdeteksi sampai tepat di depan pintu. Alat penyadapku di ruangan itu menunjukkan bahwa mereka baru saja menyelesaikan acara doa bersama palsu mereka. Sekarang, hanya tersisa para pemegang saham korup, notaris, Lita, Eris, dan tentu saja suamimu. Ayo kita berangkat. Waktunya menagih utang, kataku dingin. Kami meluncur menuju Hotel Grand Vista menggunakan 2 mobil terpisah. Julius mengemudikan mobilku, sementara Pratiwi memimpin timnya di mobil lain. Pukul 8 malam tepat, kami tiba di area loading the hotel, jalur yang sudah dibersihkan dari penjagaan oleh anak buah Julius. Kami menaiki lift barang yang membawa kami langsung ke lantai 2, tempat ballroom VIP berada. Aku sudah meretas mikrofon di dalam ruangan. Kalian bisa mendengarkan pidatonya. Suara Yona menggema dari AirPods yang kupakai. Aku mengangguk. Lewat saluran komunikasi itu, suara bariton Rizky memenuhi telingaku. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Suara Rizky sengaja dibuat bergetar dan parau. Terima kasih telah hadir malam ini. Kehilangan istri saya, Niskala, dan putra saya satu-satunya, Anggu, adalah pukulan yang menghancurkan hidup saya. Saya tidak tahu apakah saya sanggup melanjutkan semuanya sendirian. Di lorong kedap suara yang temaram ini, aku berdiri tepat di depan pintu ganda berukir emas yang memisahkan kami dari ruangan tersebut. Ayah berdiri di sebelah kananku, Julius berjaga dengan tangan bersiap di balik jasnya, dan Anggu berdiri di sebelah kiriku. Namun, Rizky melanjutkan pidato menjijikannya di dalam sana. Niskala selalu bermimpi agar perusahaan ini terus tumbuh. Demi mewujudkan cita-cita mendiang istri saya, dan demi menjaga stabilitas ratusan karyawan kami, malam ini saya akan menandatangani kesepakatan merger dengan PT Cahaya Abadi. Aku bisa membayangkan Lita berdiri di sebelahnya, mengenakan gaun hitam anggun, berpura-pura meneteskan air mata palsu. Dan Eris, sang bos mafia, pasti duduk di kursi terdepan dengan seringai puas, menunggu kekayaanku jatuh ke tangannya secara legal. Silakan, Pak Rizky. Notaris sudah menyiapkan berkasnya. Anda hanya perlu menandatangani di atas materai ini. Terdengar suara pria lain, kemungkinan besar notaris yang sudah disuap. Aku menatap Julius. Sekarang, Yona. Di dalam ballroom, saat ujung pena Rizky yang terbuat dari emas hampir menyentuh kertas dokumen pengalihan aset, semua lampu gantung kristal mendadak padam total. Jeritan kaget dari beberapa wanita terdengar di dalam ruangan. Apa yang terjadi? Kenapa lampunya mati? Teknisi, bentak suara Rizky, kepanikannya langsung merobek topeng pria berdukanya. Namun, kegelapan itu hanya berlangsung selama 3 detik. Tiba-tiba, layar proyektor raksasa di belakang panggung menyala sangat terang, menyilaukan mata semua orang di dalam ruangan. Bukan logo perusahaan yang muncul di sana, melainkan sebuah dokumen spreadsheet raksasa, bukti mutlak dari peladen rahasia Rizky. Angka-angka berwarna merah melintas cepat, menunjukkan transfer uang senilai ratusan miliar rupiah dari rekening perusahaanku ke rekening pribadi atas nama Eris dan Lita. Matikan layarnya. Siapa yang memutar ini? Teriak Rizky panik. Terdengar suara langkah kaki berlarian. Anak buah Eris mencoba membongkar ruang operator, namun pintu ruang operator hotel itu sudah dikunci dari jauh oleh Yona. Video di layar berubah. Kini memutar rekaman CCTV resolusi tinggi dari basement perusahaanku sebulan yang lalu. Terlihat jelas Rizky sedang menyerahkan amplop coklat tebal kepada seorang montir berbaju lusuh, sambil menunjuk ke arah mobil Alphard hitam milik keluargaku. Lalu, pukulan telaknya. Suara mikrofon ballroom tiba-tiba mengeluarkan rekaman audio yang sangat jernih. Itu adalah hasil sadapan telepon Rizky yang Anggu dengar semalam sebelum keberangkatan, yang Yona temukan di arsip peladen. Pastikan rem mobilnya diputus total. Istri dan anakku tidak boleh selamat sampai rumah. Buat seolah-olah itu kecelakaan murni. Aku butuh abu mereka besok pagi untuk meresmikan semuanya dengan Eris. Keheningan yang mematikan dan mencekik seketika menguasai ballroom. Tidak ada lagi suara desas-desus. Para pemegang saham yang hadir terpaku di kursi mereka.
Lita menjerit pelan, mundur menjauhi Rizky. Itu fitnah. Suara itu palsu. Seseorang mencoba menjebakku. Rizky berteriak histeris, suaranya pecah saking paniknya. Ia menatap Eris yang kini berdiri dari kursinya dengan wajah memerah karena murka. Kedok bersih Eris sebagai pengusaha terbongkar habis di depan publik. Di luar ruangan, aku memberi isyarat kepada Julius. Julius menendang pintu ganda ballroom itu sekuat tenaga. Pintu kayu berukir emas itu terpentok dinding dengan suara bantingan yang menggelegar layaknya ledakan bom. Semua kepala di dalam ruangan serentak menoleh ke arah pintu. Asap pendingin ruangan mengalir tipis dari lorong. Dan dari balik cahaya remang-remang lampu darurat, aku melangkah masuk. Hak sepatuku berdentang di atas lantai marmer. Di tangan kiriku, aku menggandeng Anggu yang menatap lurus dengan wajah tanpa ekspresi. Di sebelah kananku, melangkah sesosok pria tua yang bertumpu pada tongkat peraknya, Suratno, hantu dari masa lalu yang paling ditakuti oleh Eris. Waktu seolah membeku. Rizky, yang masih berdiri di atas panggung dengan pena mengambang di udara, menjatuhkan penanya. Matanya terbelalak hingga nyaris keluar dari rongganya. Mulutnya terbuka dan tertutup seperti ikan yang kehabisan napas. Wajahnya yang tadinya kemerahan berubah sepucat mayat. Kakinya tak mampu menopang tubuhnya lagi, membuat pria itu jatuh berlutut di atas lantai panggung dengan bunyi gedebuk yang keras. Hantu? Lita memekik histeris, menutupi wajahnya dengan kedua tangan, lalu jatuh pingsan di sebelah meja prasmanan. Eris, sang bos mafia yang selalu bersikap tenang, mundur 2 langkah saat matanya berserobok dengan mata ayahku. Urat-urat di leher Eris menonjol. Ia mencoba merogoh bagian dalam jasnya untuk menarik senjata. Tetapi Julius dengan cepat mengarahkan senapan laras panjangnya tepat ke dada Eris dari ambang pintu. Silakan dicabut kalau kau bosan hidup hari ini, Eris, ancam Julius dingin. Aku berjalan perlahan membelah ballroom yang sunyi senyap itu. Para tamu menyibak, memberi jalan dengan raut ketakutan dan keterkejutan luar biasa melihat jenazah, yang seharusnya mereka doakan malam ini melangkah dengan begitu anggun. Aku berhenti tepat di depan panggung, menatap Rizky dari atas ke bawah. Bajingan yang telah meniduriku, menipuku, dan memutus rem mobil anakku, kini tampak begitu menyedihkan. Gemetar, hancur, dan kehilangan segalanya. Pidato yang sangat menyentuh, Mas Rizky, ucapku. Suaraku menggema di seluruh ruangan, dingin, tajam, dan mematikan. Tapi maaf, aku dan putraku memutuskan untuk tidak jadi mati hari ini. Dan sepertinya, kau tidak akan pernah bisa menandatangani dokumen itu. Keheningan di dalam ballroom itu begitu pekat hingga aku bisa mendengar suara napasku sendiri. Ribuan pasang mata menatapku, setengah tak percaya, setengah ketakutan. Aku membiarkan kebisuan ini mencekik mereka selama beberapa detik, menikmati setiap kengerian yang terpancar dari wajah Rizky. Suamiku, atau lebih tepatnya, pria asing yang selama 10 tahun menyamar sebagai suamiku, masih berlutut di atas panggung. Keringat dingin membanjiri wajahnya. Jas mahalnya tampak kusut, dan tangan yang tadinya begitu gagah memegang pena emas itu kini gemetar hebat. Enis kala? Bibir Rizky bergetar, memaksakan seulas senyum sinting yang terlihat lebih mirip meringis kesakitan. Sayang, ya Tuhan, kamu masih hidup, Angguo kalian selamat. Ia mencoba berdiri, mengambil langkah gontai ke arahku dengan kedua tangan terentang seolah ingin memelukku. Sayang, ini semua tidak seperti yang kamu lihat. Aku bisa jelaskan, bukti di layar itu semua rekayasa. Eris. Iya, Eris yang memaksaku melakukan semua ini. Kalau aku tidak menurut, dia akan membunuh kita semua. Aku sama sekali tidak bergeming. Tanganku tetap menggenggam tangan Anggu, menahannya agar tetap berada di belakangku. Aku menatap mata Rizky, mencari sisa-sisa pria yang pernah kucintai, pria yang dulu sering kubuatkan kopi setiap pagi. Tapi tidak ada apa-apa di sana. Hanya ada rongga kosong seorang sosiopat yang sedang memohon belas kasihan. Simpan air mata buayamu untuk majelis hakim, Rizky, ucapku dingin. Suaraku tak bernada, namun ketajamannya mampu membelah ruangan. Kau yang merencanakan kematianku. Kau yang memutus rem mobil itu. Kau mengorbankan nyawa Pak Toto demi ambisimu, dan kau berniat mencuci tanganmu dengan menjual perusahaanku kepada mafia ini. Aku sudah mendengar semuanya, dan seluruh Indonesia kini akan melihat semuanya. Mendengar kata-kataku yang tak bisa lagi dibantah, topeng keputusasaan Rizky runtuh. Wajahnya memerah karena malu dan marah.
Ia menyadari manipulasi murahan itu tak mempan lagi. Matanya kemudian beralih menatap Anggu yang berlindung di balik jas merahku. Anggu, jagoan ayah. Rizky memohon dengan suara meratap, mencoba memainkan kartu terakhirnya. Kamu tahu ayah sangat menyayangimu, kan? Ayah tidak mungkin menyakitimu. Bilang pada ibumu, nak. Bilang padanya kalau ayah orang baik. Tubuh Anggu sedikit menegang. Aku menunduk, siap melindunginya jika trauma itu membuatnya hancur. Namun, anakku yang berusia 10 tahun itu justru melepaskan genggaman tanganku. Ia melangkah maju satu tindak, berdiri tegak menatap mata pria yang telah menyumbangkan separuh DNA kepadanya. Ayah bukan orang baik. Suara Anggu menggema pelan namun sangat jernih di ruangan yang hening itu. Ayah pembohong. Ayah mencoba membunuh ibu. Mulai malam ini, Anggu tidak punya ayah. Kata-kata lugu dari seorang anak kecil itu menghantam Rizky lebih keras daripada peluru manapun. Rizky terhuyung mundur, memegangi dadanya seolah baru saja tertusuk pisau tak kasat mata. Ia jatuh terduduk di kursi notaris, benar-benar hancur. Di sudut lain panggung, Aris sang bos mafia mendengus kasar. Wajahnya merah pada menahan murka. Ia tidak menatap Rizky yang sedang hancur, melainkan memusatkan tatapan penuh kebencian ke arah pria tua yang berdiri di sebelah kananku. Suratno, geram Aris. Suaranya serak dan berat. Kukira kau membusuk di hutan Kalimantan 20 tahun lalu. Rupanya kau bersembunyi di bawah batu seperti kecoa. Ayahku melangkah maju. Ia mengetukkan ujung tongkat peraknya ke lantai marmer dengan irama yang tenang. Tidak ada rasa takut di matanya, hanya ada kewibawaan seorang raja yang menuntut balas. Aku bersembunyi untuk membangun kuburan yang pas untukmu, Aris, jawab ayahku dengan nada merendahkan. Kau terlalu sibuk mengurus uang kotor dan menyuap pejabat, sampai-sampai kau lupa cara bertarung dengan terhormat. Kau pikir bisa merampas apa yang kubangun dengan tangan berdarahmu? Malam ini, bukan cuma merger ini yang batal. Seluruh kerajaan kertasmu akan hancur lebur. Aris menyeringai buas. Ia menoleh ke arah belasan pria berjas hitam yang menyebar di sekitar ballroom, anak buahnya. Kau pikir bisa menangkapku dengan pertunjukan drama murahan ini, Suratno? Anak buahku ada di mana-mana. Habisi mereka semua. Jangan biarkan satupun keluar dari ruangan ini hidup-hidup. Namun, sebelum satupun anak buah Aris sempat merogoh senjata di balik jas mereka, suara sirene polisi memecah malam dari luar gedung hotel. Suaranya begitu keras dan memekakkan telinga. Dari arah pintu ganda yang dijaga Julius, Pratiwi melangkah masuk dengan seragam dinas kepolisian lengkap. Di belakangnya, puluhan anggota pasukan taktis bersenjata laras panjang menyerbu masuk ke dalam ballroom, menyebar dengan cepat dan mengepung seluruh anak buah Aris. Laser merah dari senapan pasukan taktis langsung mengunci dahi para mafia itu. Kepolisian Republik Indonesia, letakkan senjata kalian atau kami tembak di tempat. Teriak Pratiwi menggelegar melalui pelantang suara. Gedung ini sudah kami kepung. Seluruh akses keluar telah ditutup. Anak buah Aris saling berpandangan dengan panik. Melihat pasukan polisi dengan jumlah 3 kali lipat lebih banyak dan persenjataan yang lebih unggul, nyali mereka ciut. Satu persatu dari mereka mengangkat tangan ke udara, menjatuhkan senjata api mereka ke lantai. Aris mengertakkan gigi. Urat di pelipisnya menonjol. Ia menatap ayahku dengan penuh dendam, menyadari bahwa ia telah masuk ke dalam perangkap yang tak bisa ia tembus. Ia kalah. Monster tak tersentuh itu akhirnya bertekuk lutut. Pratiwi berjalan cepat menuju panggung, mengeluarkan borgol dari pinggangnya. Ia langsung memborgol tangan Aris ke belakang punggungnya. Aris, Anda ditahan atas tuduhan pencucian uang, pembunuhan berencana, dan kepemilikan senjata api ilegal. Semua bukti transfer dari peladen PT Cahaya Abadi telah disita oleh tim siber kami. 2 petugas polisi lain menghampiri Rizky yang masih terduduk lemas. Mereka menarik paksa tangannya dan memborgolnya. Di sudut ruangan, Lita yang baru siuman langsung menjerit histeris saat seorang polwan membacakan hak-haknya dan memborgol tangannya. Wanita itu menangis meraung-raung, meratapi nasib dan hartanya yang lenyap dalam semalam. Rizky digelandang melewati tempatku berdiri. Ia menatapku dengan mata merah yang dipenuhi air mata keputusasaan. Niskala tolong aku tidak mau dipenjara. Isaknya tersendat. Aku menatapnya dengan raut wajah sedingin bongkahan es. Tidak ada rasa kasihan. Tidak ada kepuasan yang berlebihan, hanya ada kekosongan yang pantas ia terima. Membusuklah di sana, Rizky, bisikku pelan tepat di depan wajahnya.
Dan jangan pernah berani menyebut namaku dan anakku lagi. Aku memalingkan wajah, tak sudi lagi melihatnya saat polisi menyeretnya keluar dari ballroom. Pintu tertutup di belakang mereka, membawa pergi 10 tahun kebohongan dan mimpi buruk dalam hidupku. Ruangan itu perlahan mulai terkendali. Para pemegang saham yang korup digiring untuk dimintai keterangan, sementara notaris penipu itu menangis memohon ampun pada polisi. Ayah menepuk bahuku pelan. Kau melakukannya dengan sangat baik, Nala. Kau jauh lebih kuat dari yang Bapak bayangkan. Aku menarik napas panjang, mengembuskannya perlahan. Beban bertonton yang menghimpit dadaku sejak pagi di bandara itu akhirnya terangkat sepenuhnya. Aku menunduk, memeluk Anggu erat-erat, mencium puncak kepalanya berkali-kali. Air mataku akhirnya menetes, tapi kali ini bukan air mata ketakutan, melainkan air mata kemenangan dan kelegaan. 6 bulan kemudian, sinar matahari pagi menembus jendela kaca raksasa berlantai 40, menghangatkan karpet tebal di ruang kerja utama gedung perusahaanku. Aku duduk bersandar di kursi kulit kebesaran peninggalan ayahku. Di atas meja kerjaku yang terbuat dari kayu jati mahal, tidak ada lagi barang-barang norak milik Rizky. Semuanya telah diganti dengan tumpukan dokumen legal yang harus kutandatangani, figura foto Anggu yang sedang tersenyum memegang piala lomba catur, dan secangkir teh kamomil yang masih mengepul. Banyak hal yang berubah dalam 6 bulan terakhir. Kasus Rizky dan Eris menjadi skandal terbesar tahun ini. Dengan bukti-bukti tak terbantahkan yang berhasil diekstrak oleh Yona, pengadilan berjalan sangat cepat. Rizky dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, atas pembunuhan berencana terhadap Pak Toto dan percobaan pembunuhan terhadapku dan Anggu. Eris mendapatkan vonis hukuman mati untuk berbagai kejahatan terorganisirnya, sementara Lita divonis 10 tahun atas keterlibatannya dalam pencucian uang. Seluruh aset keluargaku yang sempat dialihkan berhasil dibekukan dan dikembalikan sepenuhnya kepadaku secara hukum. Pintu ruanganku terbuka pelan. B.I. Sumiati masuk membawa nampan berisi camilan pagi. Lebam di wajahnya sudah hilang tak berbekas, digantikan oleh senyum hangat yang selalu kurindukan. Ia menaruh nampan itu di mejaku. Dimakan kuenya ya, Nyonya. Nyonya akhir-akhir ini terlalu sibuk rapat sampai lupa jam makan, tegurnya lembut. Iya, Bey, terima kasih. Oh ya, Anggu sudah diantar ke sekolah? Tanyaku. Sudah, Nyonya. Julius yang mengantarnya langsung. Dia bilang penjagaan di sekolah sangat aman, jawab B.I. Sumiati sambil tersenyum sebelum pamit keluar ruangan. Aku menyesap tehku perlahan. Julius kini resmi menjadi kepala keamanan perusahaanku. Ia tidak lagi bergerak di dalam bayang-bayang, melainkan berdiri di depan sebagai perisaiku dan Anggu. Yona kuangkat menjadi kepala divisi keamanan siber perusahaan dengan gaji yang membuatnya bisa membeli apartemen mewah manapun yang ia mau. Pratiwi, setelah membongkar sindikat Eris, dipromosikan menjadi kepala unit investigasi khusus. Dan ayahku, ia memilih pensiun dari dunia bawah tanah, menghabiskan masa tuanya dengan tenang di rumah baruku, merawat kebun anggrek dan mengajari Anggu bermain catur. Aku memutar kursiku, menghadap lanskap kota Jakarta yang sibuk. Gedung-gedung pencakar langit berbaris menantang awan. Aku tidak lagi naif. Aku tidak lagi membiarkan orang lain memegang kendali atas hidupku, kekayaanku, atau keluargaku. Pengkhianatan Rizky telah membakar habis niskala yang lama, dan dari abunya, lahir seorang wanita yang tak akan pernah bisa ditipu atau dihancurkan lagi. Seseorang pernah berkata bahwa orang mati jauh lebih berbahaya daripada orang hidup. Tapi mereka salah. Yang paling berbahaya adalah orang yang telah dipaksa mati, lalu bangkit kembali dari neraka untuk merebut mahkotanya. Namaku Niskala Senja. Dan ini adalah kerajaanku.